Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kajian Islami yang diselenggarakan oleh Seksi Kebudayaan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BSR SPAD Gatot Subroto. Kali ini dengan judul Jagalah Ucapanmu, karena itu akan menjadi doamu. Inilah judul yang akan kita angkat pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki kajian ini, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ibu yang telah hadir secara offline dari lantai 6 kantor Persit Kartika Chandra Kirana RSPAD Gatot Subroto. Yang terhormat Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BSR SPAD Gatot Subroto, Ibu Budi Sulistyo. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BSR SPAD Gatot Subroto, Ibu Leni Lukman. Assalamualaikum Ibu. Hadir pula Ketua Cabang 3 Sahli Persit Kartika Chandra Kirana RSPAD Gatot Subroto, Ibu Dian Nyoto. Ya. Kemudian yang kami hormati Ketua Seksi Kebudayaan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BSR SPAD, Ibu Irma Finekri selaku penyelenggara beserta urusan-urusannya. Ada Ibu Razat, ada Ibu Taufik juga hadir di sini. Kemudian ada wakil pengurus dari pengurus Persit, Ibu Hamid. Baiklah, selanjutnya saya akan menyapa juga kepada para peserta Zoom yang telah hadir mengikuti kajian pada hari ini. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ilmu ini kita dengarkan bersama-sama. Semoga ibu-ibu semua sehat walafiat, alhamdulillah diringankan langkahnya untuk bergabung di sini kajian Islam ini. Selanjutnya kita sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Ustazah Umi Lulung, biasanya kita panggil Umi Lulung, yang telah hadir kedua kalinya di sini nih Umi. Terima kasih Umi. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah Umi telah hadir di sini akan memberikan ilmu-ilmunya untuk kita semua ya Umi ya. Judul kita kali ini Umi, jagalah ucapanmu, karena itu menjadi doamu Umi. Nah, baiklah. Baik, ini judul ini sangat banget dalam sekali Umi ya untuk keseharian kita. Baiklah ibu-ibu semua, kajian akan kita mulai. Baiklah, Umi akan memberikan tauziahnya kepada Umi, kami silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Mohon izin saya buka maskernya ya. Nanti Bunda juga kita buka tutup, insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini menjelang siang hari ini masih di bulan Rajab, bulan yang mulia ya, bunda-bunda solihah serta hadirin hadirat yang hadir di sini maupun yang berada di Zoom, dan semuanya saja yang mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba dengan acara ini kita bisa bertemu walaupun lewat daring, insya Allah sinyal kita nyampe kepada teman-teman semua, insya Allah juga sinyal kita nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkah semua ini kita berdoa semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sakinahkan keluarga kita, Allah berkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan juga Allah selalu senantiasa jaga keluarga besar kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita cinta kepada Nabi kita, terutama kepada seluruh Nabi yang sudah benar-benar kita ambil tauladannya.
Dan juga tentu saja tidak lupa yang kami sayangi bunda-bunda cantik ya, yang udah pada pakai baju coklat-coklat. Nah, ada juga yang berbaju merah. Kalau kata lagu, baju merah jangan sampai lolos. Seperti itu ya. Lolos ya. Baik yang terhormat yang kami sayangi Ibu Krismini Budi Sulistia ya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keberkahan, kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga tetap saling doa mendoakan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Itu Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto ya, Ibu Krismini Budi Sulistia. Bagaimana Bunda kabarnya, baik? Alhamdulillah selalu baik dong ya. Tambah CCM cantik manja. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami sayangi juga Ibu Leni Lukman Ma'ruf. Alhamdulillah. Kalau ini bukan CCM, ini CCS. Cantik solihah. Amin. Ya, amin. Pada yang kami hormati juga Ibu Dian Nyoto. Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat. Ini CCS. Cantik gitu ya. Cantiknya udah modelnya banyak lah seperti itu. Ibu Irma Vinekri. Alhamdulillah sehat Bunda sayang. Alhamdulillah selalu ya. CCC kalau beliau mah. Cantik centil. Amin. Iya beda sendiri ya. Dan juga Ibu Nur Risman, sehat Bunda sayang? Alhamdulillah sehat. Ibu Nur adalah CCM, cantik moderator. Waduh. Berkah selalu Bunda ya. Congratulations ya. Tugas kemarin ya. Congratulations pendidikannya. Amin. Ibu Wiwin Razat, alhamdulillah. Mana Bunda kabarnya gimana? Alhamdulillah. Semangat ya. Nih CCS cantik semangat nih. Amin rabbal alamin. Juga Ibu Novita Taufik, alhamdulillah. Mana Bunda sayang? Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah ya. Dan mudah-mudahan bunda-bunda semua baik yang hadir, baik di ruangan ini maupun yang berada di Zoom ya. Burung gelatik makan ketumbar, cakep gitu dong. Hai ibu yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. Baik, tanpa berpanjang kalam kita buka dulu ya taklim kita hari ini, kajian kita hari ini. Saya senang banget ya bersama bunda-bunda yang benar-benar di tengah-tengah kesibukannya tetap ya kita luangkan waktu untuk taklim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk tempat kita berjuang ini. Kita juga doakan untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita ya, semoga mereka senantiasa dikabulkan segala hajat-hajatnya. Al-hazinnya walikuli niatin soliha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah dada kami dan bukakanlah kekeluhan lidah kami agar kami dan semua yang hadir memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kenapa kita memilih tema ucapan adalah doa? Jadi kita harus hati-hati. Karena perempuan itu kadang kalau emosi suka nggak sadar ya Bunda ya. Suka nggak sadar apa yang diucapkan sehingga dia nyesel. Karena seorang ibu, apalagi wanita, seorang ibu ya, seorang kakak perempuan atau adik perempuan, pokoknya perempuan gitu ya. Terutama ibu, jangankan dia itu serius. Bercandanya aja kenyataan. Bagaimana kalau dia serius mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, jadi doa adalah ucapan atau doa adalah perkataan-perkataan yang bisa naik ke langit. Waduh, serem banget kan Bu? Kalau kita ngomong bagus naik ke langit kejadian deh. Gimana kalau kita misalnya ngomong buruk, apalagi sekarang kan kadang ya kita suka nggak sabar dengan adanya ujian dari Allah pandemi ini misalnya. Padahal mah kata Allah, kita juga kalau udah waktunya hilang mah hilang, santai aja keles. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ya kan? Beliau diberikan penyakit oleh Allah 18 tahun. Ya kita mah jangan sampai 18 tahun ya. Janganlah ya, insya Allah besok kita diberikan kesehatan. Nah pemirsa. Gitu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang pertama kita pengen tahu apa sih arti doa. Kok sampai kita bisa ngomong gini, doa adalah ucapan.
Lah, bukankah doa itu kita duduk, kemudian kita bertafakur, kemudian kita khusyuk. Masa ngomong doang bisa disebut doa? Benar nggak Bunda? Kan kadang ibu-ibu suka nanya, doa dari mana sih Bu? Kan doa itu emang ada tuntunannya, ya kan? Doa itu ada ajarannya. Kenapa jadi doa dibilang ucapan? Kenapa jadi doa dibilang nggak boleh ngomong sembarangan? Baiklah pemirsa. Kita akan ambil dari kitab Fathul Bari ya, kitab hadis Sahih Bukhari ya. Jadi bukan kata saya, kalau saya mah apa atuh ya Bunda sayang ya. Kalau kita belajar kan gitu Bunda ya, harus ada rujukannya. Benar enggak? Kalau kita skripsi aja rujukannya dari mana nih? Daftar pusakanya dari mana nih? Kan kudu begitu. Ya. Jadi mohon izin semuanya ya. Aduh ibu-ibu yang coklat-coklat Masya Allah. Ini kalau berbentuk manisan coklat, udah gue kunyah gitu ya. gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda soleha serta ayahanda tercinta serta anak-anakku sayang dan juga yang ada Zoom yang ada di sana ya. Nanti jangan lupa kita tanya jawab. Apa aja tanyain ya. Insya Allah kita di sini sharing bareng. Saya bukan ngajarin, aduh mohon izin banget bukan ngajarin, tapi kita berdiskusi sama-sama di sini sebagai wanita-wanita yang CCM cantik manja. Dan suami kita adalah suami yang GGS ganteng-ganteng soleh. Amin. Amin ngapa sih? Dah ngomong amin dia diam aja terpesona nih. Amin. Terpesona aku terpesona dia ngantuk apa terpesona? Soalnya kita ngaji ya. Yang pertama doa adalah ibadah. Jadi dalam kitab Fathul Bari di sini nyatakan yang arti doa itu adalah ibadah. Jadi ketika bunda-bunda solihah itu misalnya ngomong, berarti itu bisa menjadi suatu ibadah. Contohnya kalau ibadah ritual sholat. Sholat ibadah ada tuntunannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku ibadahku hanya untuk Allah, ya kan? Jadi apapun kita kerjakan untuk Allah gitu. Jadi ada dalam surat 7 ayat 194. Benar enggak sih doa itu adalah ibadah? Nah, gitu ya. Jadi kalau Bunda sholat kan dari awal sampai akhir itu ibadah isinya tuh. Apa aja diucapin ibadah. Apa sih ibadah Bu? Saya sering banget deh dengar kata-kata ibadah. Ibadah itu kalau bahasa kita gini, perbuatan dan perkataan yang disukai oleh Allah. Ya, ibadah itu perbuatan dan perkataan yang Allah suka, bukan yang kita suka. Karena kalau yang kita suka belum tentu boleh. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Tiba-tiba ibu saking senangnya, saking girangnya ibu sholat subuh 3 rakaat, nggak boleh. Saya bilang ini, Bu Nur kenapa 3 rakaat? Kan saya senang, bukan masalah senang, Allah nggak suka kalau kayak begitu. Jadi ibadah itu adalah kullu yaf'alu ya, setiap perbuatan ya kan, wa qaulun dan perkataan yang yuhibullah yang Allah cintai. Ya kan? Kan kadang kita juga gitu sama orang tua kita. Artinya kita harus nurut sama apa yang orang tua kita omong walaupun kita nggak suka. Ih mama gimana sih aku disuruh bersedekah? Ya pokoknya kamu harus. Aku nggak suka gitu kan ya. Tapi kalau orang tua kita suka kan kita jadi sukses. Itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, kita buka surat 7 ayat 194. Nah, pada bawa Quran kan nih? Atau di HP atau Umi aja yang bacain sayang nih ya. Jadi kalau kita ngomongin doa adalah ibadah, berarti apapun yang kita kerjakan jadi pahala dong. Misalnya nih, kita ketemu sama Bunda Nur, ketemu sama Bunda Krismini ya. Aduh, Bu Lulung hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, itu doa loh. Berarti dia ngedoain kita dong. Saya bilang, alhamdulillah makasih Bunda doanya gitu. Masa hati-hati di jalan, enggak mungkin. Jadi kita harus juga dengan intonasi yang bagus. Jangan kalah sama kalau kita misalnya naik angkot ya, biasa naik angkot ya Bun ya. Kan pasti yang mempersilahkan pasti kan konduktornya dengan lembut. Ayo ibu-ibu ya kan. Ayo Jakarta Ciledug, Jakarta Ciledug ya kan gitu. Enggak mungkin, Jakarta Ciledug naik enggak? Naik enggak? Kan enggak mungkin. Tabur gitu ya. Nah, jadi ibadah ini perkataan dan perbuatan yang Allah sukai. Ada dalam surat 7 ayat 194. Coba kita baca ya artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketemu Bunda? Oke, coba dibaca kalau mau dibaca. Innal ladzina Ayat 4 ya Umi ya? Ya. Sesungguhnya mereka Mulai depan ya? Sesungguhnya mereka yang kamu suruh selain Allah. Ya, jadi di sini dinyatakan ya kalau dalam
Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Jadi dalam ayat ini, di ayat 193 104, jika kamu orang-orang musyrik menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Jadi ada kalimat di sini, wa in tada'uhum. Tada'u itu asal kata dari da'a, yada'u, doa, ya kan? Jika kamu menyeru mereka, menyeru apa? Menyeru selain Allah, maka dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Karena kita menyerunya hanya kepada Allah, kepada Tuhan yang kalau katanya pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, aku minta sehat dong. Kan pasti mintanya sama Allah. Karena kita ibadah. Jadi doa adalah ibadah. Dari mulai Allahu Akbar kabiro sampai at-tahiyat itu adalah ibadah. Pokoknya kita minta aja sama Allah tuh berarti ibadah. Kalau minta sama orang, orang bisa marah, minta mulu. Enggak sih Bun? Saya minta sama Bu Nur nih, sekali Ibu kasih. Ibu Irma sekali Ibu kasih. Lama-lama nih orang tukang minta, heran. Pasti marah. Tapi kalau Allah selalu kita minta, Allah nggak pernah marah. Kenapa? Berarti engkau tahu akulah Tuhanmu. Gitu. Jadi kalau sama orang hati-hati, jangan minta mulu ya. Modus ya. Yang paham doang nih ya. Gitu ya. Tapi kalau minta jadwal boleh dong. Bu, aku kapan ya ngajar di sini? Boleh dong. Boleh dong, kan masih ilmu, bagi-bagi ilmu ya. Iya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu doa? Selain tadi beribadah, doa adalah seruan. Kita berseru, manggil gitu loh. Kan kadang pada saat kita berjumpa sama bunda-bunda kan kita suka panggilan ya. Ada yang kalau agak jauh gitu orangnya kan kita bilang ibu, ibu atau ibu Leni gitu, ibu Lulung, pasti kan menyeru. Anak-anak kumpul di lapangan, kumpul itu kan menyeru, mengajak gitu ya. Jadi doa adalah seruan. Nah itu tadi ada dalam surat Al-A'raf juga ya yang tadi di ayat 193. Mereka menyeru, ya seruan mereka. Tada'uhum, mereka nyeru. Nah, jadi kalau ada orang yang seru gitu ya, misalnya pengumuman itu kan seruan tuh ya. Jam sekian kita harus berkumpul, itu kan menyeru untuk kumpul di lapangan. Nah, itu juga namanya doa, da'a ya da'u. Jadi doa itu memanggil-manggil, menyeru, bisa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan yang ketiga, apa nih doa? Doa itu adalah dakwah. Oke. Sekarang nih, ayo dong Bu Ustazah Lulung ngisi di pengajian rutin LSPAD, ngisinya tentang ini tentang doa. Berarti pada saat Ibu ngajakin kita nih, Ibu pahalanya Masya Allah nih. Barang siapa yang taklim, entah itu ada yang di Zoom maupun ada di sini dalam kitab Imam Ghazali mengatakan apa? Barang siapa yang dia taklim menuntut ilmu, Bunda kan di tengah kesibukan ya dengan tugas-tugasnya sambil mendoakan suami masing-masing kan, mendoakan anak-anak, dan kita di sini sejam 2 jam kita ambil untuk taklim. Apa Imam Ghazali bilang? Maka mereka pahalanya bagaikan menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Jadi nih Ibu nih taklim nih ngaji nih kita nih ya tanya jawab. Ibu sama dengan pahalanya kita nengokin 1000 orang sakit. Coba Ibu bisa nggak nengokin sehari 1000 orang sakit di RSPAD ini? Satu-satu kita datengin. Nggak bisa kan Bunda ya? Tapi dengan sini kita taklim. Imam Ghazali menyatakan sama pahala dengan yang ini orang sakit. Anak-anak Pernah nggak sehari nengokin 1000 orang sakit? Belum pernah Umi. Nggak sanggup lah ya. Paling perwakilan. Udah kamu nengokin yang sebelah sana, saya nengokin yang sebelah sini kan pasti perwakilan. Tapi ini kita sendiri nengokin 1000 orang sakit. Makanya ngaji nih harus istiqomah. Pertemuan apapun kebaikan, mau arisan kayak mau ngaji, mau apapun acara di sini ulang tahun Persika Chandra sebentar lagi kan. Itu suatu kegiatan yang sangat positif. Nah, kemudian apalagi kata Imam Ghazali? Orang yang pergi taklim sama dia nilainya pahalanya dengan dia bertakziah ke 1000 jenazah. Coba, maaf nih, mohon maaf banget punten ya. Kalau di antara mungkin saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ada yang terkena mungkin COVID ya, kemudian wafat ya kan. Kan kita nggak bisa bertakziah, benar nggak sih? Nggak bisa karena memang sudah peraturannya. Tapi dengan kita taklim sama dengan kita bertakziah langsung ya ke orang yang sudah meninggal, 1000 orang meninggal. Coba itu. Masya Allah, doanya pasti kan mujarobat ya istilahnya gitu. Dan yang ketiga dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin sama juga dia ini ketika dia taklim sholat sunnahnya 1000 rakaat. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu yang senang TikTok juga sih. Gitu ya. Kita kan hiburan doang ya Cin. Tapi pernahkah kita sholat sunnah 1000 rakaat Ibu Nur?
Pernah nggak 1000 rakaat? Nggak pernah lah ya. Kita terawih aja pilih yang dikit. Ambil yang 11 rakaat. Karena besok di bulan April, di bulan puasa. Ya terawih di sini 23 rakaat, di sini 11 rakaat. Ayo, saya mau nanya jujur, mana yang dipilih 23 atau 11? 11 kan, Cin. Udah gitu Itu. ayat yang pendek. Itu dia. Oh, jangan di sono 11 tapi ayatnya panjang-panjang, ya kan? Yang pendek aja. Gitu kan ya. Nah ini ya memang bukan masalah panjang pendek ya, kita masalahnya memang ini namanya ibu pulang terawih kita harus nyiapin masakan ya kan. Kita berbagi dengan tetangga gitu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi masya Allah ya. Jadi doa adalah di sini selain ibadah dan seruan, doa adalah mengajak ya. Mengajak. Coba dibuka surah 71 ya. Jadi kalau kita ngajak kan kalau bahasanya doa itu dakwah. Jadi ibu udah ngajak nih, ayo teman-teman ayo kita kumpul, ayo teman-teman kita kumpul kan gitu. Ngajak tuh nggak cuma taklim, ibu nih berbagi bakso kemana nih. Kemarin yang namanya ada musibah, mungkin di Lombok, mungkin di Semeru di mana, ibu ngajak nih, itu juga dakwah. Dakwah itu macam-macam, bisa pakai tausiah, bisa pakai nyanyi. Beta janji, beta jaga, iman untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ya, juga dakwah, ya kan? Gitu. Di dakwah bisa nyanyi, apalagi ya bersedekah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ada orang senang sedekah. Jadi dakwah itu nggak harus dengan tausiah. So besok-besok kita dakwah dengan nyanyi, ya dengan kita bersenandung nada dan dakwah, pokoknya seru banget lah insya Allah ya. Terus ada lagi misalnya apa? Aduh tuh gue tuh gelisah banget di Bululung apa ya? Obat hati ada 5 perkaranya, gitu ya. Langsung dikasih tahu lewat lagu-lagu. Bukan begitu Bu Krismini? Enak banget ya. Jadi kita tuh dakwah tuh kayak anak TK banyak nyanyinya. Kemudian kalau kita anak kuliah mungkin banyak sejarah dan ceritanya. Jadi ustazah juga ada bidangnya, Cin. Kalau Bunda kepengen pelajari tentang sejarah, panggil ustazah siapa, ya kan? Kalau nyanyi-nyanyi, ya saya. Seperti itu ya. Coba dibuka surah 71. Doa adalah dakwah. Surat Nuh kalau nggak salah namanya itu ya. Surat Nuh. Saya yang baca coba lihat dulu ya, Cin. Oke, ya ampun. Ini cucian di rumah udah pada beres. Enggak, soalnya pagi-pagi udah ada di sini nih. Jangannya cucian, masakan belum beres. Gitu ya. Oh, nyuci nanti pulang. Masya Allah, hebat ya. Wonder Woman. Ini surah 71 ayat 5. Ya, coba dibaca sayang. Nabi Nuh. Surat ke-71 ayat ke-5. Dia atau Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Nah, qala rabbi inni da'autu tuh da'a, ya doa kan. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa naharo. Ya Allah, kata Nabi Nuh, sungguh aku sudah mengajak mereka, berdakwah untuk mereka. Pokoknya menyeru kepada mereka, ngajak mereka untuk apa? Aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Berseru apa? Tolong dong kamu beriman kepada Allah. Nih kalau kita sakit kita berobat. Kalau kita sembuh alhamdulillah. Kalau belum sembuh ya emang belum. Kan gitu itu keimanan. Tapi aku setiap kali menyeru mereka, mengajak mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka malah nutupin kuping mereka. Kayaknya gak mau dengar gitu. Jadi ada orang yang kalau kita omongin yang baik-baik kadang aku gak mau dengar, ada yang kayak begitu. Gak usah sedih, Nabi Nuh aja gak didengerin. Jadi kalau kita ada yang dengar alhamdulillah, gak ada yang dengerin ya sudah. Berpikir seperti itu saja. Kok gue jadi nangis ya. Nah jadi dakwah itu doa adalah mengajak pada kebaikan, beribadah pada kebaikan, seruan kepada kebaikan. Jadi masya Allah ya. Jadi doa tuh benar-benar kata-kata yang memang bagus. Baru yang apalagi nih doa menurut kitab Fathul Bari ya. Doa adalah permohonan, permintaan, ya kan? Kemudian juga apa di sini selain permohonan permintaan ucapan. Kan kadang suka gini, hati-hati lo kalau ngomong.
Doa tuh ucapan loh, kan gitu ya. Kalau kamu ngomong berarti kamu minta tuh. Bunda pernah nggak ngelihat film apa tuh kemarin judulnya tuh ya? Kalau nggak salah Wonder Woman yang baru tuh. Kan ada tuh seorang laki-laki yang nemu batu apa. Terus kalau kamu minta apa aja pasti dikasih. Nggak nonton ya Bu ya? Oh, berarti emang saya yang tukang nonton. Gitu ya. Oh, sinetron ya ampun layangan putus gitu. Saya layangan nyangkut gitu. Itu ada tuh, jadi dia punya batu tuh Bunda ya. Jadi pokoknya kamu minta apa aja. Kalau kamu minta apa aja kamu dengan megang batu ini, itu pokoknya kejadian. Jadi tuh apa yang diminta tuh semuanya tuh pada minta akhirnya berantakan. Kenapa? Ada hal yang memang harus dikabulkan, ada hal yang memang belum dikabulkan. Pokoknya gitu deh ya. Ntar Ibu nonton lah ya Wonder Woman lah ya. Bareng-bareng kita nobar ya nanti ya. Gitu ya. Coba dibuka, doa adalah permohonan atau permintaan dalam surat 40 ayat 60. Nah, surat 40. Sekarang ayat 60. Tadi surat 71 ya. Jadi doa itu kadang kita di pikiran kita cuma ngomongin oh doa itu duduk bersila kemudian ngomong pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab kadang-kadang kan. Ternyata doa tuh banyak artinya ya pemirsa sayang ya. Gitu. Coba dibaca Bunda sayang. Mohon izin surat 40 ayat 60. Doa adalah permohonan. 40, ayat 60 ya. Nggih. Ayat 60. Yo mari. Al-Mu'min. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dan keadaan yang hina-hina. Nauzubillah min dzalik. Tuh Allah bilang gitu kan dalam surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum Allah berfirman kepada kalian ud'u da'a ya doa ya kan. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, berdoalah padaku ya kan. Ucapkanlah padaku, maka kamu yang kamu ucapkan akan aku ijabah. Sungguh orang-orang gak mau minta, yang sombong, ya gak mau minta sama aku, pokoknya dia cuek sama aku. Ingat aja ntar dia akan memasuki neraka jahanam. Jadi kata Allah apa? Berdoa sama aku, minta sama aku, bermohonlah sama aku. Semuanya nanti aku kabulkan. Allah yang ngomong loh. Makanya kadang saya suka heran nih Bunda, mohon izin ya. Hai pemirsa semuanya sayang ya. Jadi kita tuh suka heran kalau ada orang ngomong gini, enggak Bu Lulung aku malu berdoa, aku kan banyak dosa. Lah udah banyak dosa nggak minta, songong itu namanya. Justru karena kita banyak dosa kita kudu deket-deket sama Allah. Ya Allah maafin ya Allah ya, tadi pagi aku ngomong yang begini-gini, ampuni dosaku. Ini kalau kita kagak minta itu sombong. Tapi kalau sama orang tadi yang kita bahas, kalau sama orang jangan sering minta. Kok dikasih terima. Tuh. Ya, jadi kata Imam Ghazali, orang sombong adalah ketika dia dikasih tidak menerima. Tapi kalau kita dikasih, kita terima, itu baru bagus. Yang penting jangan minta. Tapi, kan kaget. Kalau sama Allah harus sering-sering minta. Sering-sering minta. Jangan bilang gini, aku malu kalau minta berdoa sama Allah, aku tuh banyak dosa. Ya, udah minta. Lagu banget. Yang gengsi sama Tuhan mah. Sama Tuhan mah to the point. Ya. Kenapa? Di Quran tuh semua to the point. Bahkan diajarin juga kan doa-doa kan beda-beda ya Bunda ya. Maaf nih Bunda, doa bangun tidur beda nggak sama doa mau makan? Beda. Pasti kalau ketukar pasti orang bingung. Marilah sama-sama kita makan misalnya. Bacanya apa Ibu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Salah, itu doa mau tidur. Doa mau makan apaan? Allahumma barik lana azabana. Ya Allah, berkahilah apa yang Kau berikan kepada kami ini. Terima kasih. Ya, kita makan. Itu to the point. Doa mau makan ya makan. Itu sesuatu aja doanya. Ajarin bapaknya tuh ya. Kan bapaknya kadang suka minum susu. Untuk minum susu dengan doa. Apa di situ doa minum susu? Apalagi buat anak-anak, ibu-ibu yang baru punya bayi atau punya anak-anak yang masih minum susu, ajarin. Ayo nak nih, kalau kita diajarkan oleh Nabi kita ada doa minum susu. Ayo nih susu udah disediain sama mamah nih ya, ada yang di dot, ada yang di gelas. Ayo apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin nama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, wazidna fihi gitu. Jadi tambahin wazidna fihi, tambahkan kebaikan dari susu ini.
Udah deh. Sampai suami Jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi doa itu tuh poin gitu loh. Ya Allah, aku kepengen aku punya pasangan yang menyenangkan hati, dia sayang sama aku sayang sama dia, kita saling sayang gitu deh, tanpa ada yang namanya yang mengganggu. Apa tuh? Tuhan kami, Robbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan kami, berarti kan suami. Kalau suami berarti kan istrinya. Tapi itu juga kami, anak cucu di kami, situ, keturunan kadang-kadang kami juga di situ menjadi kalau kita penyejuk ada, pandangan tapi mata mereka kami juga dan penyenang hati apa-apa. kami. Berikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Oh, jadi kalau biar pasangan tambah sayang, ada ya doanya. Jadi kita Ya mau Allah, itu yang namanya anak itu susah banget ya Allah, yang namanya untuk dibangunin sholat subuh misalnya. Ya Allah, tuh anakku pelit banget ya Allah, padahal orang tuanya rajin bagi apa sih ini? Ada doanya. Jadi doa itu adalah ucapan. Tuduhan ucapan. Iya, karena memang juga kami kita berdoa ini ya harus benar-benar ucap yang baik. Nah, ada satu cerita. Moto aja apa moto banget? Ini sebelum kita tanya jawab ya. Suatu hari Nabi bersama seorang sahabat naik onta. Ibu naik mobil kalau zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu disebutkan onta, kuda, keledai ya kan. Kalau zaman sekarang mobil. Coba di Bunda buka surat 16 ayat 8. Kalau nggak salah surat 16 ayat 8 tentang kendaraan. Coba dibaca Bunda 16 ayat 8. Ini kalau dulu naik kuda, naik keledai, naik onta gitu. Kalau sekarang mah ibu naik mobil apa aja lah namanya, bisa Grab, bisa ya kita sebutkan merek nanti ya. Gitu ya. Coba dibaca Bunda sayang, mohon izin. 16 ayat 8. Ayat 8. Yuk, mari. Iya, maaf. Sebentar stikerku itu. Jadi nanti bukan 3 saja dokter. Iya. Boleh. Dan dia telah menciptakan kuda, egal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa saja sudah kamu ketahui. Tuh, ya kan? Dialah Allah telah menciptakan untuk kalian kuda, ya kan? Berkuda, ya kan? Bagal itu apa sih bagal? Bagal itu mengatakan peranakan kuda dengan keledai. Dan ada juga keledai. Untuk kamu tunggangi, berarti untuk kita kendarai. Kalau zaman sekarang, ibu dikasih mobil untuk dikendarai. Kemana? Ke kantor, ke arisan, kemana. Artinya udah Allah sediakan. Dan juga si kuda ini atau kendaraan ini menjadi perhiasan. Apa perhiasan? Prestis. Beda nih orang naik mobilnya kalau beda mereknya. Ibu tadi naik apa misalnya? Pasti dia akan nunduk. Tadi naik Grab. Ibu naik apa? Naik Ferrari. Agak naik gitu Ferrari. Ya, gue sebut merek nanti aku dibagi. Ibu naik apa? Alphard. Agak naik gitu kan. Alphard kenapa gitu. Jadi memang itu sudah sunatullah, udah hukum Allah bahwa ya kalau kita perhiasan itu ya gimana gitu loh Bun ya. Kan beda orang pakai perhiasan imitasi sama yang asli. Seperti itu. Dan Allah akan menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dulu kuda, onta, keledai, sekarang mobil ya sama aja. Yang penting intinya naik kendaraan. Nah, ketika kita naik kendaraan tadi disitulah menjadi suatu ibadah. Seperti itu. Jadi intinya suatu hari Rasulullah sama tadi sahabat lagi naik onta kan. Lagi naik onta, tiba-tiba sahabat ini jatuh kepeleset ontaknya. Kalau kayak kita mungkin mobil apalah kesalip atau apa gitu ya. Seret, karena jatuh, dia ngomong gini ucapan. Ta'isa Saiton. Mohon izin nih ya, nih contoh. Dia ngomong gini, celakalah setan, dasar. Pokoknya dengan kalimat-kalimat setan. Saya nggak usah kasih contoh lah ya. Pokoknya dengan kalimat-kalimat yang setan lah kayak gitu. Kemudian Nabi nengok. Pas Nabi nengok, Nabi bilang gini, la takulu ta'isa setan, kalau kamu jatuh, kalau kamu kepleset, kalau kamu kaget, jangan ngomong kalimat-kalimat setan. Karena kan itu doa. Walakin kul bismillah, tapi katakan dengan nama-nama Allah. Gitu. Kenapa? Kalau kita ngomong yang jelek-jelek, tadi kan dibilang ucapan adalah doa. Maka setan ta'azoma, ngomong jelek nih, setan, gede setan. Pengajar, gede setannya. Ta'azoma udah gede dan kuat. Nabi gitu. Kalbait, maka setan seperti gedenya seperti rumah. Tergantung rumah ibu. Kalau ibu rumahnya gedong, setannya gedong kan gitu.
Kalau di gang senggol ya setannya gang senggol. Gitu ya. Nah, kemudian ta'azoma kalbait seperti rumah. Walakin kata Nabi, kalau kita kaget mungkin atau gimana, mungkin lagi marah, lagi apa kan kadang-kadang ibu begitu. Anak dicubit. Astagfirullahaladzim, tapi dicubit. Tapi kan istighfar. Ya ampun, nah ya Allah gitu-gitu ya. Oh my God kan begitu ya. Nah, maka ketika kita ngucapin dengan nama-nama Allah dalam kalimat kaget atau marah, yang penting kan keluarnya kalimat yang bagus ya. Maka asaiton tasogoro. Setan tuh sogoro, sogir tuh kecil. Tasogoro mengecil. Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Udah mama bilangin ya Allah, ini PR dikerjain ya ampun. Astagfirullahaladzim, kecil tuh setan. Tasogoro kecil, kazubaba seperti laler. Jadi semakin kita ngomong yang bagus-bagus, semakin kecil tuh setannya. Maka akan keluar kalimat yang bagus. Astagfirullah. Gak perlu pakai skincare. Yang penting ini ucapan cantik. Ya kan? Ngapain muka cakep tapi ucapan jelek. Benar juga sih nuzum jalik ya. Jadi semakin kita ngomong bagus, tasogoro mengecil, kazubaba seperti laler. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Setannya jadi gede apa setan jadi kecil nih? Kalau gaji nggak apa-apa gede kan? Seperti itu. Tapi jangan dipermainkan juga. Terhabis, astagfirullahaladzim setan. Tentu setan gede kecil repot. Ya kan gue capek nih. Mohon maaf ya. Jadi ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi masya Allah ya, ngomong aja, mohon maaf ya, ngomong aja kita diajarin gitu loh. Bahasa pun maaf nih, bahasa daerah aja kayak saya nih orang Lombok, ada bahasa kasar, ada bahasa bagus. Jawa aja ada bahasa kromo inggil, ada bahasa juga yang kasar kata gitu. Kalau misalnya Sunda aing misalnya. Nah, kalau yang lembut abdi gitu ya. Kalau saya tiang tuh saya. Kalau yang agak kasar eku kerade eku gue gitu loh. Nah, itu coba dibuka surat 30 ayat 22. Bahasa aja subhanallah gitu loh. Kita diajarin pokoknya yang bagus-bagus. Surat 30 ayat 22. Biasanya kalau ayat 21 perkawinan kan. Nah, kita ngomongin perkawinan tuh ada apa Kak di situ? Ayat 22. Itu jadi kita berbeda bahasa itu apa namanya Bunda? Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi tetap satu gitu kan? Nah itu nih. Ini nih ayat Bhinneka Tunggal Ika ini. Coba dibuka surat 30 ayat 22. Monggo dibaca sayang Bunda. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Oh, Masya Allah. Bahasa Sunda, punten, matur, apa namanya? Nuhun gitu ya. Bahasa Jawa, matur suwun gitu. Yang kan? atau apa namanya saya macam-macam. Sekarang mah Bu Sari udah apalagi udah di sini kan udah paham ya. Tapi ada sama KB. Kalau kuliah sama di beri sama. Bahasa itu Allah yang ciptain. Bahasa Arab syukron. Bahasa tadi apa namanya Sunda nuhun, bahasa Jawa matur suwun ge, bahasa apa lagi? Yang penting isinya sama, terima kasih. Bahasa Inggris thank you. Ya kan? Nah, thank you very much. Bahasa Arab syukron jazakillah. Kalau ngomong sama cewek jazakillah. Kalau ngomong sama cowok jazakallah. Kalau ngomong sama banyak jazakumullah. Gitu. Nah, pakai za, jangan jajak, enggak ada artinya jajak. Mang jajak begitu. Gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, masya Allah, langit dan bumi. Langit nggak ada tiangnya aja bisa tegak kan gitu. Dan juga Allah ciptakan perbedaan bahasamu tuh. Allah nyiptain perbedaan bahasa. Berarti ucapan itu adalah doa sesuai dengan tempatnya. Ya kalau kita berbahasa Sunda gimana, bahasa Jawa gimana, bahasa Arab gimana, bahasa Betawi gimana. Yang penting mah isinya cakep. Makasih ya, thank you. Oke. Ini kalau anak zaman sekarang, oke. Udah kan oke, oke, gitu. Aduh, macam-macam. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Warna kulit saya kan coklat gimana gitu guys, ya kan? Ini namanya hitam manis. Kalau hitamnya hilang, manis hilang tinggal hitamnya. Manis, yang manis. Pengen ngomong hitam gak enak, gitu ya.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah bedakan bahasa kita, suku bangsa kita, ya kan, perbedaan kulit kita, bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling memuliakan. Masya Allah. Duh, ibu dari mana? Saya dari Jawa. Ya Allah, senang banget ya. Undang saya dong ke Jawa, kan gitu ya. Ibu dari mana? Gitu ya. Kalau ibu Krismini dari mana, Bunda? Dari Jawa. Oh, Jogja. Halus bahasanya ya. Kalau ibu Leni, Sunda halus lagi. Lebih halus lagi. Saya nggak ada orang Batak. Batak kemana saja kau? Gitu. Kalau orang Batak itu ngomong tapi hatinya baik. Aku sih punya teman itu penyanyi dia, Kalija Putri Huta Barat. Kalau ngomong kemana kau? Suaranya baik banget. Jadi beda bahasa itu cuman intonasi kayak orang Betawi, cablak. Mau kemana? Lalu juga ngaji. Kalau kita begitu, kalau ibu kan, ayo mari kita ngaji, itu boleh nih. Ayo, jadi kita udah 10 kata satu, lembut banget. Ya ampun ya. Mungkin kalau di humorin gini, kita jaga apa sih namanya, mau ada mobil lewat kita kan begini, bang stop, kalau dia bang stop, keburu jalan tuh mobil. Gitu ya. Baik, Bunda-bunda soleha, itu ya sekelumit dari kitab Fathul Bari tentang arti doa. Maka dibilang ucapan yang baik adalah doa. Dan ini sebelum ditanyakan oleh Bunda-bunda soleha, ada dalam surat 33 lagi nih ya, terakhir sebelum pada nanya. Surat 33 ayat 70-71. Pokoknya nggak ada ruginya kalau kita ngomong yang baik. Kadang orang suka ngomong gini, alah ngomong mulu loh, menghayal aja loh. Kita ngomong baik jadi doa loh. Saya dulu tuh ya Bu ya nggak secantik ini. Tanya deh orang-orang, lihat di Facebook saya tahun 2010 atau tahun 2000. Jelek menurut saya. Tapi saya selalu tulis tuh di sosial media, lulung manis, di Instagram lulung manis, lama-lama manis. Ibu nggak percaya, nanti saya lihat ya Facebook saya zaman dulu ya. Coba sekarang dibuka dulu surat 33 70-71, saya akan lihat saudara-saudara. Ya, surat 33 70-71. Ini metamorfosis saya bilang lulung manis jadi manis saya. Ya, seperti itu. Ayo sayang dibaca. Surat 33 ayat 70-71. Surat 33 ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Iya, gitu kan ya. Wahai orang beriman, berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Kan gitu. Karena dengan perkataan yang baik, yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Orang kan kalau tutur katanya baik, pasti orang senang. Ya ampun, tuh orang baik banget ya. Ya aku sering didoain, ya Allah jagain dia. Ya kan gitu, pasti kita didoain. Dan ketika dia ampuni dosanya, yuslih lakum amalakum, Allah akan perbaiki amalan kita. Tadinya kita buruk akhlak kita, tapi karena kita sering berkata-kata yang baik, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi perilaku. Masya Allah. Jadi buat bunda-bunda solehah ya, yuk mulai dari sekarang kita ngomong yang baik-baik aja. Pokoknya ngomong yang baik-baik. Kan bunda sering tuh ya, saya yakin bunda pasti ilmunya juga lebih tinggi dari saya. Ilmu dalam artian apa? Ilmu motivasi. Karena bunda pasti sering tuh ikut webinar, ikut pelatihan, seminar motivator ya kan. Pasti pokoknya ngomong yang baik-baik. Alam semesta akan mengambil kata-kata itu dan langsung serak diwujudkan. Oh, nih Bun, kalau Bun nggak percaya nih ya, dari metamorfosis saya selalu bilang lulung manis jadi manis nih. Ya. Nah. Udah kan Cin, ada lagi bentar lagi nih. Ini saya bagaimana saya? Silakan Bu. Ini yang coklat. Pokoknya lulung manis lu jadi manis gitu. Jadi ucapan adalah doa. Baik, bunda-bunda soleha, saya serahkan kepada Ibu Nur kembali. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin bertanya, insya Allah. Kepada Ibu Nur kami persilahkan. Baik Umi,
Kalau Hair Umi, makasih untuk tauziahnya. Jadi seperti ucapan berkata itu seperti kita berkaca ya Umi ya. Ya, Apa yang kita sampaikan ke orang lain itu berlaku pula untuk diri kita. Seperti itu ya Umi ya. Jadi berkatalah yang baik-baik. Baiklah para peserta Zoom, ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai ucapan adalah doa. Jadi hati-hati. Ya. Oh, siapa yang bertanya? Assalamualaikum. Ini ada yang bertanya, Umi. Iya Iya, sayang, silakan. cantik. Bagaimana jika kita berkata kebohongan HP tujuannya untuk kebaikan bersama? Contohnya begini, ada orang yang ingin pinjam uang, tetapi orang ini susah bayarnya. Oh, I know. Terus kita tolak dengan berkata, sama saja, saya juga lagi nggak ada, padahal kita ada. Gitu. Oke. Yang kedua, ini Umi, penanya yang sama, Mi. Yang kedua, bagaimana hukumnya menyanyi menurut pandangan Islam? Nyanyi. Oh my God, lo nyanyi sama Pandangan gue. Iya. Begitu. Terima kasih Bu Taufik. Tadi Terima kasih. dari siapa? Ibu siapa Bu? Dari siapa Bunda sayang? Ya untuk pertanyaannya. Ya, pokoknya terima hamba kasih Allah, ya. dari hamba Allah. Dari hamba Allah dari ya. hamba Umi, Allah. silahkan mungkin. Baik, yang bisa pertama boleh nggak kita berkata dengan perkataan bohong karena untuk menjaga perasaan orang. Karena kalau misalnya kita tahu nih orang nih bawa mudorot nih, kalau ngutang nggak pernah bayar. Kadang-kadang kalau ngutang kita tagih galakan dia. Maka dalam surat An-Nisa 148 dinyatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulima. An-Nisa 148. Allah tidak suka dengan perkataan buruk yang kau ucapkan. Kan buruk dong kalau kita bohong. Benar nggak sih? Iya betul. Ada, Cin. Kalaupun ada, ya nggak cukup. Lo minjemnya sekian juta ya. Saya aja ya juga duit cuma 2 juta. Lo minjem 5 juta. Lama kita ada. Cuma di hati kita gini, gue ada bukan buat lo. Gue ada buat bayar semester anak. Belum bayar itu tuh yang token listrik buka aib kan. Tit. Belum bayar. Kan buka aib kita itu dia token. Ya kan gitu seperti itu. Jadi di hati kita bilang, di mulut bilang nggak ada, dalam hati nggak ada buat kamu. Karena kalau kita bilang nggak ada, beneran nggak ada buat kita. Jadi di hati ada ucapan, kalau bahasanya diplomasi. Maaf ya nggak ada sih ada, tapi bukan keperluannya buat Anda. Keperluan saya juga masih banyak gitu. Emang keperluan kita banyak kan, segala macam. Jadi Allah memang tidak suka dengan perkataan buruk. Tadi kan bohong. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul. Allah nggak suka, apalagi perkataan itu terang-terangan. Nggak ada ya, pokoknya nggak ada. Yang penting kan muka kita jangan begitu. Oh maaf nggak ada gitu ya. Kenapa? Illa man zulima. Kecuali kalau orang itu sering dizolimin. Abis gue tahu banget kalau dia minjem itu nggak bakalan ganti Bu. Dan saya adalah korban yang kesekian. Banyak yang dipinjemin. Maka kita jadinya kapok. Jadi kita ngomong maaf nggak ada. Udah gitu aja. Itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Menjaga diri dia juga biar jangan banyak ngutang. Iya betul. Utang aja malas-melas. Pas ditagih malas. Yang pertama. Yang kedua ya, kemudian pada saat orang ini memang benar-benar bukan kita nggak mau bantuin ya, kan kita memang harus bantuin orang, tapi kan kita juga nggak mau ada orang yang seperti itu. Maka tetap kita dengan perkataan yang baik. Kalau kata Al-Baqarah gini, surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha aza. Perkataan yang baik lebih baik ya. Dengan kamu berkata-kata yang baik itu lebih baik daripada kamu ya memberi tapi marah-marah. Gitu. Nih Al-Baqarah 263. Coba dibaca Bunda. Ya, jadi kita yang penting walaupun nggak ada kita tetap mukanya tetap aduh maaf ya nggak ada Cin. Padahal di hati gedek banget. Coba dibaca Al-Baqarah surat 2 ayat 263. Gitu. Biasaan emang tuh orang minjem tapi nggak mau bayar. Banyak kayak gitu Bu. Udah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Itu. Kalau emang kita nggak punya, tetap bilang nggak punya, tapi dengan perkataan yang baik. Aduh maaf ya, gitu loh. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Aduh maaf nih, bukan nggak bisa bantuin, saya juga banyak keperluannya. Gitu. Masa dia harus tahu keuangan kita? Emang lu siapa? Oh akuntansi gue. Ya gue segitu Julietnya kan. Oh emang ATM, emang saya ATM kamu. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Kita ngasih tapi kita kesel nih, minjem mulu loh. Nih lo ganti ya, minjem mulu loh. Berkali-kali tapi dia nggak pernah ganti. Jadi kita kesel, dosa kan. Maka Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Yang kaya itu Allah, kita mah nggak kaya. Karena kita bahasanya gimana ya,
Mau dia minjem 100.000 kita jadiin sedekah sih nggak apa-apa. Mau minjem 100 juta sedekah kenakan dia. Sembarangan. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama ya sayang ya. Jadi boleh nggak? Boleh kalau memang kita dizolimi. Kita boleh ngomong yang seperti itu. Untuk menjaga diri kita dan juga menjaga perasaan dia. Dan yang kedua, daripada kita berkata-kata yang buruk, mendingan kita berkata yang baik. Maaf saya nggak bisa bantu gitu. Nah kemudian bagaimana dengan masalah nyanyi? Boleh nggak sih? Nah ini perbedaan pendapat ya. Ingat bunda sayang yang cantik-cantik manja. Kalau kita nggak belajar ini banyak perbedaan pendapat. Ada 3 faktor beda pendapat ini dulu. Faktor beda pendapat ada 3 menurut Ibnu Taimiyah. Menurut para ulama. Yang pertama, faktor pertama nih. Faktor pertama si A tahu dalil, si B nggak tahu dalil. Yang nggak tahu ikut yang tahu. Berarti kapan kita tahu, kapan kita dulu belajar sama siapa dan di mana, itulah yang menjadi patokan kita. Benar nggak sih Bu? Ibu belajar di pesantren A. Saya belajar di pesantren B. Ibu di pesantren A yang modelnya lagu nggak boleh, haram. Hadisnya ini. Maka ibu pasti akan terpatri di pikiran ibu nyanyi tidak boleh. Karena ibu belajar di pesantren A misalnya. Nah saya belajar di pesantren B. Yang mana ketika dikupas dalam kitab hadis Bukhari, boleh nyanyi. Boleh. Karena apa? Selama isinya tidak porno. Selama isinya mengajak pada kebaikan. Selama isinya itu membuat kita menjadi ingat mati misalnya. Contohnya apa? Apa tuh lagu apa tuh? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dengar-dengar itu, wah iya gitu loh. Kecuali lagu-lagu yang nauzubillah min dzalik lah, jangan saya nyanyi, ntar saya nyanyi nggak enak lagi ntar. Nanti kita nyanyinya jangan pakai ini ya, jangan pakai mic. Tadi belakang layar kita nyanyi. Nih Bu, lagu-lagu yang kagak boleh. Ntar kalau saya bilang nggak boleh, ntar takut penyanyi yang ngeliat, saya dimarahin. Enak aja lo gitu ntar ya. Jadi ini dalam hadis Bukhari Muslim aja, antara ahli hadis aja juga mereka ada ilmu namanya jarah wa ta'dil, kritik hadis gitu loh Bu. Pokoknya nggak boleh gitu. Yang bilang nggak boleh apa? Ada hadisnya yang bilang nggak boleh. Dibilang gini, nanti akhir zaman akan banyak orang-orang yang menghalalkan minuman keras dengan nama yang lain dan mereka akan banyak menghalalkan musik. Berdasarkan hadis ini ada kelompok A mengatakan musik atau nyanyi nggak boleh, dosa. Silakan monggo. Tapi ada kita belajar di satu lagi misalnya di pesantren B atau pesantren C mengatakan boleh kok nyanyi. Buktinya waktu di zaman Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ditemani sama Nabi untuk melihat biduan, kalau kita mah biduannya penyanyi yang bernyanyi, kalau disebutnya katanya jariyah. Jadi mereka penyanyi yang nyanyi di hadapan Rasulullah dan di hadapan Umar bin Khattab, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Aisyah. Hanya saja memang Nabi kan terjaga. Setiap ada bahasa kita mah konser, setiap dia nonton nyanyi, Aisyah menonton, Rasulullah mah tertidur ngantuk. Pokoknya setiap ada apa aja kayak model begitu, nabinya tuh ngantuk tapi Aisyah nonton. Sehingga pernah tuh Umar bin Khattab pernah menghentikan acara itu. Maksudnya gini, jangan nyanyi, nggak usah. Nabi bilang gini, jangan seperti itu. Aku sedang menemani istriku untuk melihat orang ini bernyanyi. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Kalau aku nemenin dia. Artinya apa? Dari hadis ini boleh. Berarti nggak ada perbedaan. Nah, makanya tadi dibilang faktor beda-bedaan pertama, si A tahu dalil, si B nggak tahu. Yang nggak tahu ikut yang tahu. Yang kedua, si A dan si B sama-sama tahu dalil. Ibu punya dalilnya, saya juga punya. Tapi tadi beda. Ibu belajar di sana pakai hadis yang tadi. Nanti akhir zaman banyak orang menghalalkan musik, menghalalkan homer, dan banyak orang berzina. Emang iya. Cuman musik yang mana dulu? Masih banyak aurat, ya kan? Aurat, kemudian maaf telanjang misalnya, kemudian yang mendesah-desah, tuh nggak boleh. Karena kalau terlalu mendesah, Allah juga marah dalam surat 33 ayat 32. Jadi ibu tuh mendesah sama suami aja. Jangan di luar. Nih di luar mendesah, di rumah galak. Ya kan? Pak RT datang. Saya mendesah. Ada Pak RT. Pak RT mau ketemu siapa? Nah, Pak RT kan masuk tuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu kan ya, harusnya kan gitu. Tapi ada Assalamualaikum, kata Pak RT. Waalaikumsalam Pak RT. Pak RT mau ketemu siapa? Gue rasa Pak RT ngomong bulung bengek gitu ya. Saya mau ketemu Pak Yudi, Bu. Sebentar ya Pak ya. Bapak silakan duduk dulu. Ya Allah, najis banget kan ya. Aku ke atas. Pak, ada tamu. Kan nggak boleh. Masa sama suami galak sama laki orang baik. Ini terlalu mendesah yang bagaimana tuh nggak boleh. Coba dibuka surat 33 ayat 32. Ada orang kayak gitu tuh. Harusnya sama bapaknya begitu. Kalau sama orang, bocah ya. 33 ayat 32.
Nah, surat 33, 32. Jangan diimut-imutin kalau ngomong. Biasa aja careless. Kecuali kalau emang udah dari sono takdirnya ya. Gitu. Coba dibaca Bunda sayang surat 33 ayat 32. Jangan sok imut, jangan sok lembut. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Iya kan? Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Tuh ada guru saya tuh di situ, Ibu Sri Tresani misi Ustazah sayang. Perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suaramu, mendesah-desah dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Iya, kalau Pak RT-nya baik, Pak RT langsung menghayal bagaimana? Salah ibu, terlalu lembut, so imut. Biasa aja kalau Pak RT datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak RT ada ketemu siapa, Pak Yudi, sebentar ya Pak ya, silakan duduk. Ya kan ya, Mbak, nih lihat Mbak, Pak RT bikinin minum. Baru kita ke kamar sama suami kita. Pak, apa? Ada tamu gitu. Pak, oker ya kan. Nah, jadi intinya yang kedua faktor beda pendapat, si A dan si B sama-sama tahu dalil, cuman yang satu tadi pakai dalil A, gua nggak mau nyanyi, titik. Nah kalau yang B nggak apa-apa tuh, buktinya Nabi pernah kok ngelihat musik dengan Aisyah, ya kan. Bahkan para ulama mengatakan yang boleh haram tuh kalau porno, ngajak pada keburukan, ya kan, pokoknya gitulah ya. Nah baru yang ketiga nih, faktor ketiga nih banyak. Bunda tahu dalil, saya tahu dalil. Bunda pakai hadis, saya pakai hadis. Bunda juga pakai Quran, saya pakai Quran. Tapi beda penafsiran. Bunda pakai tafsir misalnya siapa? Pakai tafsir Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, misalnya Fizil Quran, misalnya pakai hadis tadi, pokoknya nggak boleh, silakan monggo. Tapi saya pakai tafsir apa? Ibnu Katsir, pakai tafsir Bukhari Muslim bahwa oh boleh kok. Jadi kita saling menghormati. Ibu jangan paksain saya ikutin ibu, saya nggak akan paksain ibu ikut saya. Karena apa? Kita beda profesi. Kenapa? Ibu nyari duit, misalnya ada teman kita single parent, dia harus nyari duit dengan cara nyanyi, emang cuma bisa aja nyanyi, masa kita larang? Kasian kan? Nah, kalau dia minta-minta kita ngomel, dia nyanyi kita ngomel, lo bantuin kagak? Kadang orang ngelarang tapi nggak ngasih solusi. Boleh ngelarang, kasih dong solusi. Kamu gak usah nyanyi, haram, ini kerja sama aku, begitu baru. Ngelarang-larang, solusi kagak, bantuin kagak, marah saya jadinya kan? Maaf ya Bu. Banyak orang kayak gitu. Gak boleh, maaf nih, maaf banget. Gak boleh perempuan pergi sendirian tanpa mahram. Ya lo ngomong enak punya laki. Lah itu single parent mau kerja bagaimana? Mau nunggu nikah dulu baru dia pergi. Terus dia mau ditemenin terus sama adik laki-lakinya harus temen sama mahram misalnya. Nah adiknya juga mau kerja. Jadi kita lihat situasi dan kondisi serta toleransi. Buka surat 64 ayat 16. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Saya ada ngomong gini, ya kan nggak perlu keluar Bu, sekarang mau nyari duit di rumah juga bisa online. Hello, nggak semua orang bisa online. Hello, nah, tukang pijit pakai online. Ya Ibu, ya coba dipijit bagian kanannya, ya dipijit bagian kirinya. Mana ada pijit online? Kadang orang mau kudu datang, saudara-saudara. Heran saya, maaf ya Bu, saya emosi. Kira-kira begitu Bunda sayang, hamba Allah yang tadi bertanya tentang musik. Dan juga tentang masalah kita bohong untuk kebaikan dibolehkan saja. Terima kasih. Ada lagi sayang? Ya. Ada Ibu. Ada. Dari Nyonya Nuni Aris Prabowo. Ya monggo. Izin Ustazah, bagaimana kita menjaga lisan saat sedang marah? Oke. Agar terhindar dari kata-kata kurang baik. Oh iya benar. Bagaimana kita menghindar? Banyak-banyak sih istighfar ya. Karena di dalam hadis dari Abu Hurairah, ya ma'saron nisa, ya ma'saron nisa, wahai sekalian manusia. Terutama apa? Anisa, perempuan. Apa disitu dibilang? Aksirus sodakoh wal istighfar. Perempuan ini harus banyak sedekah dan istighfar. Karena kenapa? Karena ro'aitu kunna, aku melihat kalian nih perempuan paling banyak di neraka. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Secara kan emak-emak paling banyak kegiatannya. Ya kan, ngaji dia banyak, berbakti, berbagi sosial dia juga banyak. Iya kata Nabi, tapi yang paling banyak masukkan perempuan ke neraka, maaf banget, mohon maaf. Yang pertama adalah lisannya. Tahu nggak sih lo, gibah. Untungnya ada doa habis gibah. Masih hafal nggak Bu doa habis gibah? Doa habis gibah, bukan saya ngajarin gibah. Terlanjur gibah berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana walahu. Itu doa habis gibah ya. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa dia. Gimana kalau kita terlanjur? Kalau tadi kita menghindar. Biar menghindar kita banyakin sedekah sama istighfar. Kita tahu nih mulut kita memang suka nggak bisa dijaga. Maka banyakin sedekah, banyakin istighfar. Kan ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat. Nyatin ya Allah aku sedekah. Semoga kau ampuni dosa-dosaku. Boleh gitu, sedekah ampuni dosa-dosaku. Ini hadisnya. Nah kalau telanjur bagaimana? Sedekah sama istighfar lagi. Ada satu cerita lagi nih. Dalam kitab Fathul Bari juga tentang Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah sedang makan bersama Rasulullah. Tapi kemudian ada istri Rasulullah yang satu lagi bernama Saudah. Kepengen makan bareng juga Bu. Aisyah yuk kita makan bareng. Enggak aku mau berdua aja kan ini jadwal aku sama Rasulullah. Kan engkau udah kemarin jadwalnya. Tapi aku pengen makan bareng sama engkau. Enggak aku nggak mau gitu katanya. Nah kalau kita lihat di sini sebagai manusia biasa seorang istri pasti cemburu kan. Nah, ini. Enggak aku nggak mau, aku maunya berdua. Maksudnya gini loh kata Sayyidatina Aisyah. Kan kamu udah kemarin dengan Nabi. Jadi sekarang jadwal aku jangan kau ganggu gitu lah ya. Tapi namanya seorang Saudah yang sudah berusia 60 ke atas polos, pengen bareng aja gitu loh. Akhirnya Aisyah marah dan ngambek, ini mangkok dibuang ke mukanya Saudah. Tuh orang gua nggak mau, marah. Manusiawinya ya. Nah kemudian ketika marah, Aisyah nyesel. Pagi kejadian, kira-kira sore beliau bertanya, ya Rasulullah, aku menyesal tadi aku berbuat seperti itu dengan Saudah. Karena aku cemburu, aku marah, aku kesel. Kan perempuan gitu kok cemburu ya kan. Apa aja keluar kata-kata kan nauzubillah min dzalik. Tapi Aisyah tidak berkata-kata, cuman berbuat yang itulah nggak baik dan bahkan dia, aku nggak mau kayak gitu ya. Maka Nabi bilang, engkau ambil mangkok yang tadi engkau pecahin ya. Yang engkau lempar ke muka Saudah, engkau ambil yang baru, engkau isi dengan masakan yang baru, engkau anterin ke sana, berarti kan dia harus ganti kan, dan engkau minta maaf padanya dan engkau bersedekah. Ya kok keterlanjuran kita mungkin ngomel-ngomel atau segala macam, aduh enggak, ya Allah terus kita kan astagfirullahaladzim, tadi gue ngomel ya Allah astagfirullahaladzim, gue nyesel nih ngomel sama anak, kan kadang-kadang ibu begitu, ya kan pagi-pagi marah sama anak, pas anak pergi sekolah, ya kan sore-sore tuh anak pulang sekolah, nak makan, padahal tadi marah. Itu apa nggak tega kan? Sama bapaknya juga begitu, marah sama bapak, ngomel, sore-sore ngomel, malam ngomel, pagi udah keramas. Keramas ngapain tuh keramas? Ibu lah yang tahu apa yang terjadi. Malam ngomel, pagi-pagi la. Ih, mama udah senang. Gitu ya. Udah bahagia. Perempuan gitu kalau marah kan sebentar saja kan. Emberan, kalau senang keramas. Keramas 3 kali kerokan. Gitu ya. Nah kemudian ketika Rasulullah bilang gitu, maka dengan taat dan patuh Aisyah radhiyallahu anha datang kepada rumah Saudah, kemudian beliau ganti mangkoknya, beliau berikan lagi masakan yang baik, kemudian beliau bilang maafin aku tadi aku kesel waktu pagi-pagi. Jadi apa? Kalau kita ketelanjuran atau kita menghindari, banyak istighfar, banyak sedekah, dan jangan malu untuk minta maaf, tapi jangan mengulang kembali. Ya, jangan yang namanya mengulang kembali, jangan sampai itu yang namanya kita akhlak nggak berubah, ya kan? Jangan sampai nggak berubah, kita harus berubah. Tuh jangan yang aku masih seperti yang dulu. Masa ya yang kayak dulu-dulu aja. Jangan berubah sedikit pun. Wah, repot. Harus berubah. Kira-kira begitu Bunda ya. Jadi perbanyak sedekah dan istighfar. Karena tadi lagi yang dalam Al-Baqarah perkataan yang baik. Itu lebih baik daripada pemberian tapi marah-marah. Sama juga dengan yang tadi Bunda tanyakan. Gimana kalau saya telanjur marah? Allah udah kasih jawaban, sedekah sama istighfar. Baik Bunda. Ya. Baiklah. Ada lagi. Semoga bisa dimengerti untuk pertanyaan tadi dari hamba Allah. Ada lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita. Baik ada Bunda, sayang mungkin dari chattingan atau Zoom. dari sini atau dari Zoom. Monggo sayang, aduh jangan malu-malu. Dari Dinda. Nyonya Alam Syah ya. Rating 2 bisa diperjelas. Boleh Atau diperjelas, bisa bicara dibacain. langsung juga boleh. Boleh. Coba langsung aja bisa disampaikan Ibu.
Alam Dinda Syah. jangan malu-malu. Nanti jadi cepat Ibu Alam tua. Syah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sayang, Masya Allah. Ustazah, seluruh ibu yang saya hormati, izin bertanya. Tadi sudah dibilang tips untuk menjaga lisan agar selalu terjaga. Tetapi jika ada tanpa disadari, lisan yang tidak baik itu seperti dibilang tadi, zikir, sedekah, istighfar, dan tidak diulang, apakah ada lagi Ustazah yang harus kita lakukan? Oke. Ya, kemudian kalau kita misalnya bertemu dengan orang lain, tanpa kita sadari mungkin ada lisan yang Menyakiti. Ya kurang baik, tetapi kita tidak bisa meninggalkan. Dan apapun, jika kita yang berbicara misalnya tidak bisa seperti itu, sebenarnya orang ini sudah ditarap ilmu agamanya, bisa dibilang sudah oke gitu ya. Oke gitu. Ternyata kok seperti itu gitu ya. Nah, Oh my God. Seperti itu saja pertanyaannya Ustazah. Terima kasih. Baik, Bu Alam Syah. Ya, Umi bisa. Terima kasih. Langsung ya. Jadi tadi nih Bunda merasa kurang puas karena oke, tadi Nabi bilang perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, pokoknya perbanyak lah yang namanya perkataan yang baik, sedekah, istighfar. Ada lagi nggak? Ada. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah banget. Yuk kita buka surat 11 ayat 114. Intinya mah banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jadi perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi sedekah gue udah nih. Istighfar udah nih. Kalau orang kaya sedekah bisa. Nah kalau orang yang tidak kaya raya lah kan bisa dengan tenaga, ucapan. Coba dibuka surat berapa tadi aku bilang? Surat 11 ayat 114 kalau nggak salah ya Cin. Oh my God. 11 114. Oke, coba dibaca. Yang udah ketemu dibaca sayang. Surat 11 ayat 114 Cin. Melaksanakanlah sholat. Sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Terus? Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, udah. Jadi kalau kita sedekah udah, istighfar udah. Ada lagi nggak sih Bun? Ada. Selain kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kebaikan-kebaikan kepada Allah gitu ya. Apa? Isilah perbuatan-perbuatan baik. Al-hasanat. Kalau bahasa Arab tuh hasanatun satu kebaikan. Hasanatun kebaikannya banyak. Ibu nyediain pengajian. Ibu kasih fasilitas orang untuk apa? Ibu mungkin kirim sesuatu ke rumah singgah Salsabila. Ada wakaf apa? Quran. Ada ngasih karpet buat ngaji. Apa kayak perbuatan baik banyak. Ya kan? Kenapa? Al-hasanat perbuatan baik itu yuzhibna akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Banyak kesalahan kita, benar gak sih? Salah ngomong. Taruhlah nggak ngomong di hati. Nggak ngomong sih, tapi ekspresinya gitu kayak kesal gitu kan. Nah, Allah udah kasih jalan. Yang penting kamu sekarang, kalau kata bahasa kita nih di sosial media, teruslah berbuat baik. Walaupun perbuatan baikmu kadang tidak dihargai. Terus saja, karena kita berbuat baik bukan buat orang, untuk Allah. Ya kan, untuk kita, untuk ibu, untuk suami. Kalau kita sekarang berbuat baik sama orang lain, insya Allah kelak kita nggak ada, orang-orang akan berbuat baik sama kita. Kalau nggak nyampe, mungkin ke anak kita, mungkin ke cucu kita. Jadi perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan itu. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi keren banget ya. Jadi ibu tuh berbuat baiklah. Walaupun mungkin kadang-kadang gini Bunda ya. Aku udah berbuat baik Bu, tapi tuh dia nggak ada terima kasihnya, rese banget deh. Ada orang memang tipenya yang pengen diterima kasihin. Ada orang tipenya ya udahlah nggak usah diterima kasihin. Contoh kita buka lagi. Ada orang yang tipenya udahlah nggak usah mengharapkan terima kasih dari dia. Mudah-mudahan aja kalau kita berbuat baik dia nggak terima kasih, biarinin aja deh. Karena apa? Karena aku berbuat baik hanya untuk Allah kok, bukan untuk dia. Seperti itu. Nih kita buka ya. Surat Al-Insan kalau nggak salah sih. Nah, surat Al-Insan ayatnya ayat 7, 8, ayat 8 sama 9, 10. Coba dibaca Bu. Surat 76
ayat 8, 9, 10. Nih, tipe orang yang berbuat baik tapi tidak mau menerima terima kasih. Kalaupun itu orang nggak terima kasih, ya udah dia nggak pikirin. Ada orang kayak gitu, udahlah nggak usah dipikirin gitu kan. Tapi dia tuh nggak terima kasih banget. Udah sih biarin aja, yang penting Allah tahu. Kan gitu ya. Coba dibaca 76 ayat 8, 9, 10. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam dan penuh kesulitan. Tuh ya, Bunda lihat tuh ada orang yang modelnya kayak gini. Ibu tuh sebel banget tuh sama Ibu Fulan, kenapa? Dia tuh ya udah tuh orang gak terima kasih, dia masih aja berbuat baik sama tuh orang. Udah biarin aja, dia tipenya yang ini nih. Karena dia apa? Karena dibilang gitu tadi di ayat berapa tadi? 8 ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi ada orang yang selalu berbuat baik, ngasih makan, ngasih apa-apa ya. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Kalau mau nggak terima kasih juga biarin aja. Yang penting aku mau untuk Allah. Kan ada orang kayak gitu ya. Ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Itu hebat. Sungguh kami hanya takut akan azab Allah atau azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan nanti. Siapa tahu dengan aku memberi orang tuh nggak tahu, yang cuma tahu tuh Allah. Nanti di hari aku di akhirat nanti orang pada susah, aku nggak susah. Karena Allah tahu amalan aku. Gitu. Tapi ada juga orang yang kalau berbuat baik, ya kan, pengennya orang itu tahu dong, terima kasih, take and give ya Bunda ya. Ada juga tipe kayak gitu, nggak salah juga. Itu ada dalam surat An-Nisa. Namanya juga orang ke tipe-tipe watak-watak orang beda. Ada sanguin, ya kan, sanguin itu yang emang ngomong, lu tahu terima kasih dong sama gue. Ada. Tapi ada juga yang melankolis yang ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah ini yang dia tahu take and give itu, tahu terima kasih itu surat An-Nisa ayat 86. Kalau nggak salah. Nah ini dia, coba dibaca. Surat 4 ayat 8. Jadi kalau kita punya teman yang memang modelnya udahlah nggak usah nyuruh dia terima kasih, aku mah yang penting ikhlas, biarinin, kita jangan panas. Tapi ada juga orang yang dia mah ya kalau dikasih kita harus terima kasih. Ya iya di An-Nisa juga ada. Beliau juga sih harus tahu lah terima kasih. Kan gitu ya. Jangan juga lupa kulit akan kacangnya kan gitu. Lupa Surat kacang akan kulit. An-Nisa surat keempat ayat 86. Take and yang give. berbunyi, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Tuh, keren kan? Jadi kalau ada teman kita yang minta balasan ya nggak salah juga. Gue mau sebel sama dia, gue berbuat baik, dia berbuat baik, dia minta balasan. Ya lo juga harus ngerti lah. Masa lo mau ditraktir tapi nggak mau traktir? Misalnya, kan suka gitu ya, kan takut jadi gibah. Giliran dia aja ulang tahun, gue kasih kado. Giliran gue ulang tahun gak dikasih kado. Lo harus ikhlas. Bukan masalah ikhlas gak ikhlas. Lo ngerti kagak nih Anissa? Gitu kan. Ya dikali gitu ya kan. Ada yang kayak gitu. Ada. Gimana? Sono jauh. Gitu ya. Gak agak di sini mah baik-baik. Soleha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan. Kita ngucapin assalamualaikum. Dijawabnya lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan suatu penghormatan apa? Berikan suatu hadiah atau sesuatu lah. Kamu kalau dihormati dengan pemberian, maka balaslah pemberian itu. Lo juga kudu tahu terima kasih dong. Barangan, asik. Kalau ibu termasuk tipe yang mana nih Bunda nih? Bunda yang ada di sini, Ibu Nur, Ibu Leni, mohon izin Ibu Leni, Ibu Krismini, Ibu Dian, Ibu Irma, Ibu Nur, Ibu Wiwin, Ibu Novita. Termasuk yang mana? Yang surat 76 ayat 8, 9, 10 yang mengatakan, udah lo gue gak perlu terima kasih dari orang. Atau lo tahu terima kasih dong, ibu yang mana? Kalau aku sih An-Nisa ayat 86, lo kudu tahu terima kasih. Kalau saya, kalau ibu nggak tahu, coba ibu apa? Ya saling mengerti aja ya. Saling pengertian ya. Ya kalau Bunda? Take and give lah dalam kehidupan. 76, udah nggak perlu terima kasih dari orang, yang penting Allah ya. Kalau Ibu Krismini? 76 juga, keren juga dia. Jadi dia berpikir, udahlah Tuhan aja yang bales. Gitu ya, bagus. Kalau Ibu Leni?
Sama kayak gue, 86 ya. Oh sudah 76. Berarti gue doang nih yang galak di sini ya. Enggak. Ibu Irma. Hebat loh. Tapi Biar Allah yang balas tapi ya. harus ikhlas ujungnya itu ya. Ikhlas. Kalau ibu karena Allah, silakan. benar. 76. Are you sure? Tapi yang ada lo nggak tahu terima kasih loh. Ibu. Kok gue doang ya nggak soleha di sini ya? Kok aku doang yang bilang lo harus ngerti gitu ya. Apa-apa namanya juga kita cablak ya kan, kita kan jujur. Kalau ibu mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak ibu. Amin ya robbal. Jadi begitu ya sayang ya. Jadi perbuatan baik tuh banyak. Yang penting pokoknya kita ikhlas dalam berbuat baik, mau berbagi, mau bersedekah, mau berbuat. Kan sedekah nggak harus dengan materi ya Bunda ya. Ini Bunda nyediain pengajian, kemudian ada kameramen, Masya Allah, kemudian ada yang pokoknya semua nih yang sudah apa sih namanya Cin, berpartisipasi, semua dapat pahalanya. Amin ya robbal alamin. Terutama yang hebat adalah suami kita, karena dia mengizinkan kita acara ini, mendukung acara ini. Jadi semoga berkah untuk para suami yang juga sedang bekerja dan berjihad di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Tanpa izin suami nggak akan terjadi hal seperti ini, saudara-saudara. Kalau suami bilang jangan. Karena suami kita pengertian, kita jadi ada acara. Habis ini kita ngopi di mana ya? Salah. Lanjut. Ya, TikTok habis ini ya, gitu. Jadi yang mau bermusik monggo, yang nggak bermusik monggo, pokoknya terserah. Yang penting tadi ada rujukannya, ya. Yang bermusik hadis ini, yang nggak bermusik hadis ini, tinggal kita pilih. Jadi jangan saling menyalahkan. Hei pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Silakan Bunda. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Kita sampai jam berapa di sini? Jam 11 ya. Izin Umi ada yang masih sebentar, mungkin Ibu Alamsah udah terima kasih. Tadi intinya Umi untuk Ibu Alamsah terus aja berbuat baik. Terus aja berbuat baik, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cinta, di dalam kebaikan, ku temukan bahagia. Masya Allah, suara Umi merdu banget ya Ibu Alamsah. Bunda, Ya, Bu Nur, percaya nggak orang kalau biasa berbuat baik hatinya pasti tenang. Dan wajahnya ceria terus ya. Dan wajahnya ceria terus. Jadi untuk Bunda siapa tadi namanya? Alamsyah. Bunda Alamsyah, teruslah berbuat baik and jangan berhenti. Oke? Untuk terus berbuat baik. Ya mungkin dari pertanyaan masih ada selanjutnya pertanyaan ya, dari, silakan monggo. Dari Bu Taufik ya, Ibu Taufik, monggo sayang. Ini ada pertanyaan dari Ibu Purwo Setianto. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya bagaimana kunci agar selalu menjaga lisan yang baik. Terima kasih Ustazah. Bagaimana kunci agar kita bisa menjaga lisan dengan baik? Yang pertama, kaget kan? Yang pertama di sini kalau kita ingin disayangi harus menyayangi, kan gitu kan? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jangan mau mencubit kalau tidak mau dicubit. Kan begitu. Jangan ngomong sembarangan kalau nggak mau nerima perkataan sembarangan juga ke kita. Jangan juga melukai kalau tidak mau dilukai. Intinya yang pertama biar kita bisa menjaga lisan. Kalau kata mahfuzot yang pertama nih maaf. Fakir qobla antakzima. Ini kuncinya. Fakir qobla antakzima. Berpikirlah sebelum mengatakan sesuatu. Itu yang pertama dari kita jaga lisan. Karena apa? Karena terpelesetnya lisan lebih berbahaya daripada terpelesetnya kaki. Kalau kaki kepleset mungkin diurut udah beres, tapi kalau kepleset lidah sakit hati, sembuhnya lama. Jadi yang pertama, gimana biar kita menjaga lisan? Satu, fakir qobla antakzima. Berpikirlah sebelum kamu bicara. Ya. Yang kedua, gimana biar kita bisa menjaga lisan di sini? Balik lagi, perempuan itu sehari ngomong 20.000 kata. Biar perkataan kita nggak kepleset-kepleset, isilah dengan kalau kata kita mah zikir, baca buku. Rasanya gue gatel deh pengen gibah, pengen nyakitin hati orang. Enggak, buka buku aja, buka buku apa kek? Baca. Jadi
tersalurkan perkataan kita. Karena memang perempuan fitrahnya gitu, tukang ngomong. Gitu, tukang ngomong 20.000 kata sehari. Jadi kita cari kegiatan. Benar gak sih Bu? Nggak ngomong kita pusing. Nggak curhat kita pusing. Jadi harus ada wadahnya gitu loh. Jadi yang pertama berpikir sebelum berbicara. Kedua di sini dinyatakan gunakan lisan kita yang Allah berikan kesehatan ini dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau nggak mau mungkin bersenandung kecil, apa mungkin baca-baca. Kalau nggak nyanyi juga nyanyi yang mengingatkan kita kepada kebaikan kayak tadi kan. Nyanyi apa misalnya tuh kan? Misalnya nyanyi banyaklah Bunda lah yang bisa seperti itu. Dan yang ketiga jangan gampang ngomong jelek. Karena tadi kalau kita udah ngomong jelek dan terlanjur kecatat di Lauhil Mahfuz, nah ya tuh ya. Bentar. Yuhu. Bentar ya Bun. Nah kita lihat hadis dulu nih. Makasih. Kita lihat hadis dulu ya. Jadi kalau kita ngomong jelek, coba dibuka dulu sebelum saya ngeliat ke hadis surat Ar-Rahman ayat 29 dan 30. Coba dibuka. Gimana biar lisan kita terjaga. Karena kalau teori mah banyak banget ya Bunda ya. Teori banyak cuman kan kadang kita suka lupa. Cuman gak terjaga gimana. Coba dibuka dulu surat Ar-Rahman surat 55 ayat 29 sampai 30. Surat 55 biasanya kan kalau kita pengajian pranikah ngajinya surat Ar-Rahman. Monggo. Surat 55 ayat 29 sampai 30. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Ya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Oke. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sa'nin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu kan? Semua makhluk di langit dan di bumi semuanya makhluk Allah pada minta kepada Allah. Maka karena semua pada minta kepada Allah, kula yaumin setiap hari Allah sibuk. Bagaimana sibuknya nih? Nah, gimana sibuknya nih? Nanti kaitannya dengan kalimat biar jaga lisan. Sibuknya adalah dalam hadis nyatakan gini. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min duratin baydo. Itu ada dalam kitab juga, ada kitab Fathul Bari, ada juga kitab Sahih Bukhari ya. Jadi kita pakai kitab Fathul Bari. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzun min duratin baydo. Sungguhnya Allah telah menciptakan kitab Lauhil Mahfuz min duratin baydo dari permata putih. Oke, Ibu bayangin ini ada yang namanya papan catatan takdir berwarna putih. Ya kan? Dafatahu min yakuta hamro dan sisi-sisinya si papan ini berwarna merah. Berarti warna apa, Bu? Merah putih kan? Warna bendera kita. Islami banget kan? Indonesia merah putih. Itu adalah kitab catatan takdir. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Itulah ya, aku kurang-kurang hafal ya. Nanti saya harus nyanyi lagi. Gitu ya. Ini kitab Lauhil Mahfuz ini terbuat dari permata putih dan sisi-sisinya terbuat dari permata merah. Dan luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Ibu Nur punya, saya punya, Ibu Leni punya, Ibu Krismini punya. Kita semua tuh punya catatan itu. Ibu bayangin, itu papan itu seluas langit dan bumi. Ya kan? Nah, yang zurufihi kolamuhu nurun, polpennya terbuat dari cahaya. Dalam hadis Nabi. Polpennya dari cahaya. Wa kitabuhu nurun, dan tulisannya juga terbuat dari cahaya. Nggak usah kaget. Ini kita lihat laptop, TV, segala macam. Klik cahaya dari listrik ya kan. Ini apalagi cahaya dari Allah kan gitu. Polpennya dari cahaya, kitabnya dari cahaya. Yang zurufi kulayaumin salah sami'ah wasitin. Allah melihat ke kitab catatan tadi, catatan kita yang disebut dengan kitab Lauhil Mahfuz. Setiap hari Allah lihat setiap hari 360 kali. Masya Allah. Allah melihat catatan saya, melihat catatan Ibu Leni, melihat catatan ke Ibu Nur, ya kan, ke Ibu Irma, ke Ibu Dian, ke Ibu Wiwin, ke Ibu Novita, ke Ibu Krismi itu sehari 360 kali. Berarti apa menurut tafsirnya? Setiap 4 menit sekali. Maka kalau saya ngomong jelek dalam jangka 4 menit terus kejadian, repot nggak? Makanya tadi dibilang gimana biar kita jaga lisan? Karena Allah lihat catatan kita tiap 4 menit sekali.
Maka benar tuh kalau kita ngomongnya bagus, ya ampun gitu kan. Ibu pernah nggak? Saya dulu nih, maaf nih, punten, waktu saya masih jadi guru pesantren, belum sampai ke TV juga kemana-mana. Saya sering tuh ya, yang namanya saya lihat buka majalah kan ada tuh gambar misalnya artis A misalnya. Ntar yang artis B-nya saya potong nih kadang-kadang, atau enggak saya tutup dengan muka saya. Nanti kelak saya akan duet sama dia, beneran duet saya. Terus saya potong lagi foto saya nih, saya tempel ke sini, terus satu foto saya taruh misalnya waktu itu saya belum ngomongin luar negeri, masih dalam negeri. Ntar gue mau dakwah ke sini Banjarmasin, saya tempel di peta Banjarmasin. Beneran saya ke Banjarmasin. Pokoknya saya nanti mau dakwah nih ya ke Perth Australia. Beneran saya ke Perth. Selama 2 minggu alhamdulillah saya ditunjuk menjadi mentor hafalan Quran. Subhanallah. Gini-gini saya mentor loh, Cin. Masya Allah. Jadi itu berarti kan perkataan yang baik, tulisan yang baik, cita-cita yang baik ya Bun ya. Dan saya pernah juga nih menulis, saya kalau lewat RSPAD ya. Kapan gue ceramah di sini? Saya bilang sama Allah, ya Allah, kun fayakun. Jadi coy. 2 kali dia datang nih. Ember ya kan. Seperti itu. Ketemu deh saya sama Ibu Krismini ya kan. Alhamdulillah ketemu sama Ibu Nur, sama Ibu Irma Finekri. Ada teh manisnya lagi kan. Nah maka yang zurufi kula yaumin salah samnya wasitin. Allah melihat ke dalam catatan takdir tadi, catatan lauhil mahfuz tadi sehari 310 kali. Maka dalam tafsir tiap 4 menit sekali. Maka jangan pernah ngomong sembarangan. Jangan pernah lisan sembarangan. Kalau ketelanjuran tadi balik lagi kuncinya istighfar, sedekah dan sebagainya. Nah, karena melihat 310 kali sehari, fafikuli nazrotin setiap 1 kali Allah melihat dengan caranya ya, dengan caranya Allah, maka disitulah huwa yuhyi wa yumitu wa yu'izu wa yuzillu wa yarzuqu mayasa. Jadi setiap dalam 1 kali penglihatan Allah melihat kita berarti tiap 4 menit, disitulah Allah dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi rezeki, menutup rezeki itu. Wa yaf'alu ma yasa, dan Allah akan berbuat sekehendak Allah. Kalau kata Allah terserah gue dong. Kan suka-suka gue yang ciptain bahasa gitu. Maka aku terserah aku, tergantung nanti kamu deketin aku atau enggak kan gitu. Maka ketika kau berkata yang baik gue kasih nih. Nah, falizalika, maka dari itu Allah berfirman tadi dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sa'nin, setiap hari Allah dalam kesibukan. Sibuk ngapain? Sibuk ngurusin kita. Maka Bunda sayang ya, yuk kita jaga lisan kita, kalaupun keluar kata-kata yang bagus aja deh. Kalau kata bahasanya karena semesta menginginkan, kemudian langsung bawa ke langit, langsung dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kita bisa pergi bareng-bareng umroh, amin. Kita bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan, amin. Gue diajak gitu ya sama RSPAD, amin. Persit Kartika Chandra Kirana, asik. Modus. Jalan-jalan Cin. Ya, ngomong nggak pakai kancin. Masya Allah Umi, jazakallah khair Umi. Ya. Jadi intinya mindset kita ya, pikiran kita selalu harus yang baik. Benar. Gitu ya, Ini Bunda, cita-cita yang tinggi. Ini Bunda gimana bisa ada di sini? Pasti punya pikiran yang baik kan? Cita-cita yang baik. Gimana Bunda? Selalu berpikiran berprasangka baik. Itu Masya yang Allah. menjadikan kita hidup kita ke depannya jauh lebih baik. Oh, gitu ya, cakep Umi. sekali Bunda. Amin. Benar, Ibu amin, Purwanto, amin, semoga apa yang amin. disampaikan oleh Umi tadi sudah sangat jelas sekali. Iya. Kita mungkin di sini Ibu Purwanto itu adab-adabnya juga kali ya Umi, tips-tipsnya kita untuk menjaga lisan kita ya Umi, mungkin dengan Ya. cara yang sopan, santun, Betul, gitu ya, Umi, santun. ya. Dengan intonasi yang baik. Betul, iya gitu. intonasi penting ya. Penting Umi. Iya benar juga sih ya, karena intonasi dengan mimik akan menunjukkan siapa kita ya. Iya. Pasti kalau kita ngomong tadi, Ibu, misalnya saya nanya Ibu, kalau di lantai 6 mau kemana ya? Oh Ibu silakan, karena kita pakai tangan aja gitu ya. Silakan Ibu di sana gitu. Iya. Lantai 6 di mana? Tanya aja saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kagak mau banget bantuin orang menunjukkan jalan gitu loh. Ihdinash shiratal mustaqim kan. Iya. Lalu kan pada saat ditanya, oh saya juga kurang tahu, tangan gini. Mungkin bahasa tubuh juga boleh. Oh maaf saya juga kurang tahu. Mungkin di sana tanyakan ya gitu enggak. Gue nggak tahu ya, gue juga nggak tahu di sini orang baik. Susah banget untuk yang beribadah lisan ya. Karena orang, maaf ya, kadang orang terpikir hanya dengan ibadah ritual kali Bun ya. Hanya ibadah-ibadah ritual yang baku gitu ya. Sholat, zikir ya kan. Padahal mah ibadah yang lain, tutur kata yang bagus juga subhanallah.
ibadah juga, nyenengin hati orang juga ibadah, ya kan? Dengan wajah yang ceria, ampun, Ibu Lulung, Ibu ya kan happy gitu ya, yang apa sih orang sini? Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Jadi memang Nabi pun sangat mengajarkan kita dengan wajah yang ceria. Apa kalau bahasanya tuh tidaklah beriman seseorang ya ketika dia bertemu dengan saudaranya walau antalko ahoka biwajin tolkin. Ya. Jadi orang itu akan disebut beriman kepada Allah kalau kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Walaupun sedikit cerianya, apalagi banyak. Walau antalko ahoka biwajihin tolkin. Jadi kamu gak akan disebut baik kalau wajah kamu tolkin tuh nolak. Harusnya kamu yang ramah gitu. Itu Nabi ngajarin. Bahkan Nabi pernah berwajah tapi emang susah sih kalau lagi bete gimana dong Bu? Bagaimana Umi? Nah iya dia nanya lagi. Ibu-ibu kalau lagi bete ngapain Bu? Apa lebih baik diam Umi? Betul ya, daripada ngomong salam dengan diam ya. Silent is golden, but kepo is diamond. Nah, Nabi pernah dalam surat Abasa wa Tawalla. Nih kan kadang kita maaf banget punten nih. Kadang kita memang bergaul pun kadang suka pilih kasih. Ketika yang negor orang kaya, kita kayaknya ramahnya minta ampun. Ketika orang mungkin itu orang tidak punya, kita langsung cemberut. Itu ada dalam surat Abasa. Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma ya. Nabi pernah cemberut dan judes dan berpaling kepada seorang laki-laki bernama Umi Maktum, pada Umi Maktum bertanya tentang sesuatu. Tapi kemudian Nabi abasa berpaling, cemberut, watawala berpaling. Anja ahul ama ketika datang kepada seorang yang yang buta. Maka Allah negur, jangan kayak gitu dong ya Rasulullah. Siapapun engkau harus kalau memang bisa meladeninya, menjawabnya, jawab. Jangan pas orang kaya aja lo jawab. Nah, orang yang buta dan miskin kamu tidak menjawabnya. Memang kadang-kadang wajah kita ada di hati, ini orang apaan sih udah miskin, bau lagi. Misalnya gitu ya. Gak boleh kayak gitu. Tapi kita harus semua tetap sama dalam masalah hak dan kewajibannya. Jadi tips-tipsnya balik lagi kita kepada Rasulullah sebagai tauladan kita. Ya paling sedikit mungkin dari diri kita sendiri, nggak ke orang lain kita lah Bun, minum pakai tangan kanan, kan contoh yang baik juga. Kalau kita minumnya tangan kanan sesuai dengan apa yang diajarkan, insya Allah kan masuknya baik. Kalau udah baik seluruhnya, insya Allah baik perbuatan kita. Ini udah mau berdiri pakai tangan kiri, lari-lari lagi, gibah lagi. Auzubillahi min dzalik, ya Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi tipsnya juga satu lagi Bun, carilah teman-teman yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Kita diingetin, tapi ingat ya, ngingetin teman jangan depan orang, jangan mempermalukan. Kalau ngingetin teman tuh panggil, misalnya saya ngomong salah nih hari ini, nanti Bunda tarik saya ke kamar atau ke Bun sini Bun, tadi kayaknya Ustazah ada salah ngomong deh, maaf ya ini. Nah itu jangan yang Bu salah tadi tuh Bu, jangan. Karena kita juga nggak mau dipermalukan. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Do you understand? Oke. Kira-kira begitu Bunda. Iya baik Umi. Jadi Bunda juga ingetin saya ya. Jangan saya nggak enak sama Ustazah. Paling nggak enak jadi orang nggak enakan. Ngomong aja yang penting cari tempatnya. Ya kan. Ngopi-ngopi cantik. Ngomong. Bu Lulung tahu nggak. Lo tuh ya tadi tuh salah. Nanti berduaan. Gitu. Jangan yang depan orang. Kira-kira seperti itu. Masya Allah saya senang banget bisa kenal dengan Bunda di sini semuanya ya. Saya jadi lebih bisa mengetahui pengalaman Bunda yang kalau saya kan pengalaman saya ngajar Majelis Taklim, kalau Bunda kan dengan banyak kegiatan yang kita semua berjihad di bidang kita masing-masing, ya enggak? Iya. Bunda menjaga. Iya baik, Umi kalau kita tadi temanya jagalah ucapanmu. Nah sekarang kan zamannya digital nih, jagalah jemarimu. Nah, jagalah jari, jangan kau kotori, jagalah jari, jangan sampai apa gitu ya. Ada dalam surat Yasin. Ayo kita buka surat Yasin. Apa yang kau tulis jejak digitalnya ada? Saya seram juga itu kok. Benar nggak sih Bunda jejak digital ada ya? Besok ada. Dibuka sama anak cucu kita kelihatan. Surat Yasin ayat 12. Ayo coba dibaca Bunda Soleha sayang. Pokoknya kita mah jejak digital tulisan-tulisan kita. Tapi serba salah sih Bun. Kadang-kadang Bun maaf ya Bun ya maaf banget. Ketika kita nulis suatu kebaikan orang bilang gini, so ustazah banget sih lo.
Ustazah aja lo tulisannya. Tapi kalau kita tulis yang curhat-curhat, curhat tuh jangan di sosial media, curhat sama Allah, ya kan? Kalau kita tulisan jelek-jelek, di sosial media nyampah aja lo, bingung. Narok kebaikan dibilang so ustazah, narok sampah dibilang ngotor-ngotorin, ya kan? Narok yang curhatan, jangan curhat di sosial media. Narok suatu kasus, saya naruh satu kasus, padahal saya nggak tulis nama. Ada kasus bisa gini Bun, ada kasus nih seorang wanita merebut suami orang misalnya, pelakor ya kan. Kalau di daerah saya juga ada tuh pelakor Bu, penjahit celana kolor. Karena konveksi di daerah saya konveksi, tukang jahit, ya ampun. Kolor di sini celana segini Bu, sedengkul, dibilangnya kolor maksudnya. Itu pada saat dia udah merebut suami orang, si suaminya itu ada kasus tidak mau lagi bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya, karena sudah ada wanita lain. Itu kan kasus banyak ya Bun ya, di mana-mana ya kadang-kadang ya. Saya tulislah misalnya kasus itu di sosial media. Makanya kalau jadi orang itu ya namanya memang nikah lagi sih boleh, tapi tolong dong jangan lupa sama anak istri yang pertama. Jangan lupa biayain buat anak-anak lo yang memang kamu tuh anak kandung kamu, apalagi juga jangan lupa sama ibu kamu. Tahu nggak Bun, banyak banget tuh ya japri yang masuk. Bu lu ngomongin siapa tuh? Lu ngomongin siapa tuh? Gak boleh kayak gitu. Lah kan saya lagi ngomongin kasus yang tidak ada namanya. Kadang-kadang orang gitu lucu, kita nulis apa yang tersinggung siapa gitu loh. Ada yang kayak gitu. Kita nulis apa yang tersinggung dia. Terus kita naruh misalnya, aku bilang gini, oh iya kata surat Al-Baqarah ayat 282, kalau ngutang harus dicatat. Kita ngomongnya tuh misalnya di sosial media, ayo yang pada ngutang ya dicatat, jangan sampai lupa. Terus aku ada adegan tuh misalnya bayar utang di tukang sayur, aku bilang tuh kayak aku nih, kita tuh kalau bayar utang kita catat, Bu utang saya berapa? 1 juta, saya bayar dulu nih ya gope. Terus saya suka bikin konten, ada yang tersinggung. Lu ngapain naruh-naruh tentang bayar utang? Siapa yang ngomong sama kamu kalau saya ngutang? Lah orang saya ngutang saya diri sendiri. Jadi kadang-kadang gitu, padahal kita nulis buat diri kita sendiri. Tapi orang akhirnya kita kagak tuh jadi tahu, emang lu ngutang? Iya, soalnya begini kita cerita. Gitu ya. Nah, jadi apa yang kita tulis itu artinya kalau emang nggak mau tersinggung, nggak mau tersindir, nggak mau apa, udah jangan merasa itu tulisan buat kita. Di dunia ini kan kasus tuh banyak ya tadi. Kalau saya mau ngomongin misalnya siapa nih, itu tuh masa suaminya si Fulan tuh kejem banget. Tapi baik loh istrinya tetap taat misalnya. Ternyata saya ngomongin siapa? Bisa jadi ngomongin istrinya Fir'aun. Kan Fir'aun jahat banget. Tapi Asya binti Mazaim tetap baik. Terus lo tersinggung. Hello tutup aja sosial media lo. Gak usah main-main kalau yang tersinggungan. Baper. Lama-lama jadi koper. Lama-lama bagasi. Tahu gak Bunda? Baper apa baper? Bawa perasaan. Apa-apa dibawa perasaan. Lama-lama hidupnya jadi koper. Korban perasaan. Lama-lama jadi bagasi hidupnya. Bahagia enggak, sedih iya gitu. Coba dibuka Yasin ayat 12. Nah ini kita harus meninggalkan jejak-jejak yang baik. Terserah ada orang mau ngomong soal alim kayak apa, kayak yang penting kita tulis yang bagus-bagus. Insya Allah. Coba dibuka sayang dibaca surat Yasin. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami tuliskan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang tadi yang kita bahas kitabnya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang yang mati, kata Allah. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Dicatat kan? Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan apa? Bekas tulisan kita, jejak digital kita, omongan kita, rekaman kita, YouTube kita, ya nggak sih Bun? Apapun tuh jejak digital ada di sisi Allah. Ya, bekas-bekas yang kalian tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ada orang mengumpulkan kebaikan, ya udah kita terima dengan baik. Masya Allah, semoga aku bisa ikutan ya. Ya Allah ditinggalin pokoknya kata-kata yang baik mungkin, syair-syair yang baik. Bahkan sampai sekarang kan kadang kita setiap Ramadan pasti kita dengar ya. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Lalu itu lagu udah berapa tahun. Tapi pas Ramadan disetel lagi. Nah kalau kita bulan haji, setel lagi tentang haji. Ya kan. Kemudian apa banyaklah hal-hal yang jadi ketinggalan yang bagus. Nah, itu jadi benar Bunda bilang tadi. Gimana dengan jejak digital? Kita harus
tinggalkan yang baik-baik. Kalaupun kita pernah salah, kita minta maaf, mungkin salah ucap di sosial media ya kan. Kita ngomong apa, kerekam gitu kan. Kadang-kadang suka dipotong-potong, Bun. Kita ngomong panjang sebenarnya, tapi dipotong. Nah, potongan ini disebar gitu. Padahal mah kita nggak bermaksud kayak gitu ya. Nah ini juga orang-orang juga jangan sembarangan motong-motong ya. Dan juga yang nerima kabar juga jangan sembarangan nerima. Wah si Fulan begini, si Fulan begini. Harus teliti dulu sebelum memberikan pendapat gitu loh. Harus tabayun. Bener nggak sih nih? Jangan-jangan dipotong nih. Jangan-jangan permainan kamera nih gitu loh. Jangan langsung nerima telan mentah-mentah ya nggak Bun? Kita tuh harus cerdas menerima berita. Jangan sembarangan langsung nerima. Harus tabayun. Tuh 2, 3. Tabayun. Nah, coba dibuka surat 49. Al-Hujurat. Ini main. Kadang-kadang orang lucu Bun. Kalau udah suka sama seseorang, suka banget. Pas orang kepleset dikit, waduh langsung ya kan. Netizen ya maha benar. Kita tuh harus saling mendamaikan. Ini mungkin bersalah, ini bersalah. Kita damaikan di antara keduanya. Jangan kita jadi kompor. Coba dibuka surat 49 ayat 6. Nah, dia juga ngomong hati-hati. Bener Bun yang ngomong hati-hati. Udah. Baca sayang surat 49 ayat 6. Nerima berita jangan main telen. Harus teliti. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang. Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Itu. Misalnya nih kita punya teman si A salah ngomong, si B salah ngomong, kita jangan jadi kompor. Karena kita kan kepengen meninggalkan jejak-jejak yang baik. Kita nasihatin, kita kumpulin bareng, kita islah, kita damaikan. Kenapa? Jangan kita dengar langsung kita mentah. Wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu, yang jahat datang padamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan kamu. Yang akhirnya kamu jadi menyesal atas perbuatan itu. Banyak orang yang nyesel dunia gara-gara ngasal menerima berita. Akhirnya dia mungkin jadi kompor, meleduk ya kan. Nauzubillah min zalik. Janganlah seperti itu. Yuk kita sama-sama bersaudara, saling mendamaikan, saling mendoakan. Ya gak sih Bun ya? Saya juga kalau punya salah saya minta maaf. Baik, alhamdulillah Bunda Solihah udah jam 11 kurang seperempat. Ada mau dilanjutin atau kita tutup dengan doa? Ya, masih ada satu pertanyaan, mungkin ada kesempatan sebelumnya. Oh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah, di sini ada peserta kita dari jamaah dari Ibu Purwo, Ibu Kapus Kesat. Masya Allah. Masya Allah Ibu. Salam kenal sayang. Selamat bergabung Bu Purwo. Selamat bergabung. Mana orangnya? Tadi udah kan? Mungkin pertanyaannya tadi udah disampaikan oleh Ibu. Udah dijawab ya Bunda. Sudah dijawab Ibu Purwo. Ada satu lagi, kok boleh. Ada satu. Satu lagi dari Bunda CCM. Yuk, ya, silakan. BS RSPAD Gatot Subroto. Kenapa? Dari Nyonya Nuryanto, ranting cabang 4. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Ustazah, kalau kita membatin atau mengucapkan dalam hati hal-hal yang buruk tentang orang lain, apakah sama saja dengan ngomongin orang tersebut? Dan apakah itu juga menjadi doa bagi kita? Oke, wih, dia nggak ngomong tapi di hati, gitu ya, gitu ya, kayak suara nyamuk di hatinya, orang gimana gitu lah ya. Baik, kita buka saja suratnya. Maaf Bu ngagetin. Surat 6 ayat 160 dibuka. Kalau di hati saja tidak jadi dosa sih, di hati doang. Surat 6 ayat 160 coba kita buka. Cin. Al-An'am, binatang ternak. Di hati doang kan. Misalnya gini, maaf gini. Pokoknya entar, tapi di hati nih. Ntar nih kalau si Ibu Pulan lewat, kalau si Ibu Pulanah lewat, gue getok palanya. Gue kesel banget sama dia, gue getok palanya. Itu niat, baru niat atau ngomong di hati. Tapi pas orangnya lewat, nggak jadi ngegetok. Atau pada saat dia lewat, kita jadi ngegetok. Atau enggak, cuma di hati doang. Cuma bergumam di hati. Tapi habis gitu kan kita nanti bertobat, sholat, ya apa, berbuat baik. Tapi ntar nongol lagi di hati. Gimana? Nah, coba dibaca sayang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya.
Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surat 6 tadi ya? Ayat 160. Oke, bentar. 160. Manja abil hasanati gitu ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja abis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan. Kalau dalam kebaikan gini pun rumusnya. Kalau kita berniat baik pahalanya satu, baru niat mau dikerjain. Tapi pada saat niat itu dikerjakan, maka satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Ntar kalau aku ketemu di jalan tukang minta-minta, aku mau ngasih misalnya. Itu baru niat. Itu udah dapat pahala tuh. Pas ketemu, kasih 10 pahalanya. Waman ja'a bisayyiati, tapi barang siapa yang dia berbuat satu keburukan. Jadi gitu ya, kalau niat baik, baru niat pahalanya 1. Pas dikerjain pahalanya 10. Tapi kalau perbuatan buruk baru niat tidak ada dosa. Ntar gue getok tuh orang. Gitu. Gue pengen selingkuh, gue lagi jenuh nih sama laki gue. Di hati. Gue males banget sama laki gue nih. Bosan udah 30 tahun pernikahan. Begitu-gitu aja monoton. Baru niat, gak dikerjain, gak dosa. Tapi ketika dikerjakan, nah ini. Maka ketika dia berbuat buruk, fala yujza illa mislah, tapi dia tidak akan dibalas kecuali dengan jumlahnya 1. Jadi kalau niat buruk baru niat doang, nggak ada jadi dosa. Pas dikerjain dosanya 1. Pas enggak jadi dikerjain dapat pahala 1. Gue pengen selingkuh baru niat nih, nggak ada tulisan dari Allah. Pas dikerjakan dosa 1. Tapi enggak jadi dikerjain, ya Allah enggak jadi, astagfirullahaladzim, ya Allah aku ingat anak-anak, ingat suami, ingat dosa, enggak jadi, ya Allah enggak jadi. Ketika enggak jadi pahalanya 1. Maka tadi kalau dibilang kalau ngebatin gimana Bu? Enggak dosa, orang ngebatin doang. Ya kan? Wahum la yuzlamun, dan dia tidak dizolimi. Kenapa? Allah Maha tahu. Dibatin belum tentu juga. Kenapa? Ibu enggak berani ngomong sama orang, kalau ngomong tuh jadi berantem. Jadi berantem malah jadi dosa 2 kali lipat, dosa berantem, dosa gibah, dosa kesel, dosa iri dengki. Jangan iri dengki, jangan iri, karena ada TikTok itu. Nanti main TikToknya ya. Jangan iri gitu ya. Nah, jadi intinya, tapi kita jangan ngomong gini, berarti kalau gitu nggak apa-apa dong Bu di hati mencaci maki. Ya janganlah, kalau orang yang namanya baik nggak mungkin lah yang namanya menjadikan kebiasaan di hati. Artinya ini kalau tiba-tiba nongol, kan gitu ya tadi Bunda, nongol di hati, terbersit di hati, gitu kan. Ya Allah juga Maha tahu. Karena apa kan baru gitu doang. Nah orang juga jangan yang, lo kenapa sih? Enggak, di hati gue begini. Jangan begitu, dosa. Orang jadi kesel. Lalu mau tahu hati gue aja. Karena memang ada dalam satu hadis begini Bunda. Mohon izin ya teman-teman. Suatu hari ya ada seorang sahabat. Pokoknya dia itu sempat yang namanya memukul sampai membunuh seseorang gitu ya. Pada saat membunuh, terus dibilang sama Nabi, ngapain kamu membunuh dia? Habis hatinya begitu sih, bukan karena ikhlas dia perang, tapi karena sesuatu. Nabi bilang apa? Kamu tuh ngomong kayak gitu, emang kamu tahu hatinya? Ya pokoknya begitu aja dia tuh kan perangnya nggak ikhlas, dia kan gara-gara takut sama senjata. Coba kalau nggak ada senjata, mungkin dia nggak perang. Kamu tahu dari mana? Ya saya tahu aja, hatinya itu nggak ikhlas. Nabi marah. Ingat. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Aku mengajarkan kalian adalah untuk mengajarkan kebaikan, bukan untuk kepengen tahu isi hati orang. Enggak usah ngatur-ngatur isi hati orang, karena bukan kita ngatur, hanya Allah yang tahu. Dibuka lagi surat 14. Lo pengen tahu isi hati orang, repot loh. Coba kalau misalnya kita lagi kesal sama orang, lo kesel ya sama gue? Enggak, padahal kita jaga perasaan. Enggak, saya enggak kesel. Nah, kalau kita bilang, iya saya kesel, kenapa? Berantem. Jadi enggak semua harus kita katakan dengan jujur gitu loh. Nah, orang hati kita doang. Saya mau nanya, ibu pernah nggak punya perasaan kayak gitu? Aku kepengen selingkuh. Ada nggak yang perasaan kayak gitu? Ayo. Insya Allah nggak ada lah ya. Nggak ada lah. Nggak ada. Jangan sampai. Surat 14 ayatnya ini nih. Ayat kalau nggak salah. Ayat berapa ya? 38 kalau nggak salah. Ya, surat 14 ayat 38.
Intinya kalau tadi kata Quran surat 6, pokoknya kalau baru niat baik dapat pahala 1. Kalau dikerjakan pahalanya 10. Kalau niat buruk tidak ada dosa. Tapi kalau dikerjakan dosanya 1. Tapi kalau tidak jadi dapat pahala. Hebat itu Allah Subhanahu wa taala ngasih kita bonus. Maka teruslah untuk selalu berniat baik dan mengerjakan kebaikan. Nah, surat 14 ayat 38 dibaca Bunda sayang. Tapi jangan niat baik terus ya, misalnya entar gue mau sholat tahajud, entar gue mau sholat tahajud, kagak sholat. Niat tuh dikumpulin. Hello. Gitu ya. Baca sayang surat berapa tadi? 14 ayat 38. Dicatat tuh Bunda. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Iya. Jadi sini Allah udah bilang, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan. Allah tahu kok hati kita. Makanya Allah tuh bahasanya maklum sama kita. Emang kita malaikat. Adalah niat-niat di hati dikit mungkin jelek, tapi kan kita ada istighfar, tadi ada sedekah, ada minta ampun, ada tobat. Yang penting kita intinya mah dekat lagi sama Allah, minta maaf lagi gitu loh. Enggak yang jangan seperti orang-orang neo Khawarij yang mengatakan pokoknya kalau udah dosa lo dosa, udah nggak ada ampunan, nggak boleh ngomong gitu. Karena di dalam hadis nyatakan Allah senantiasa akan membuka pintu ampunan, ya akan Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi orang berdosanya pagi. Akan diampuni sampai siang, berdosanya siang akan diampuni. Pokoknya akan senantiasa Allah buka pintu ampunan sampai matahari terbenam di sebelah timur. Jadi sampai kiamat akan aku buka ampunan gitu. Jadi jangan berhenti untuk minta ampun. Karena di dalam surat Ibrahim ayat 38 tadi dibilang, ya kan? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hatiku dan apa yang aku ucapkan dan apa yang aku terangkan. Nu'lin tuh iklan. Iklan tuh bahasa Arab. Kalau bahasa kita iklan. Diterangin gitu loh. Wa ma yakhfa 'ala Allah, dan apa yang tersembunyi, apa yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Jadi Bunda sayang, kalau baru terbersit di hati, insya Allah nggak apa-apa. Makanya kita harus sering-sering membaca kalimat-kalimat Allah. Astagfirullahaladzim, kok hati gue kayak gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hati gue kok jelek amat ya, astagfirullahaladzim, kayak gitu. Itu aja sih yang penting. Namanya kita manusia. Kita bukan malaikat yang selalu benar, bukan juga setan yang selalu salah. Tapi kita adalah manusia, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Yang penting mah kata Allah, datang padaku. Kau datang padaku. Oke, seperti itu. Kau datang padaku, apa katanya, sejengkal, kau datang selangkah, aku sejengkal. Kalau saya gitu ya. Gimana sih gue lagunya, gue lupa deh tuh ya. Kau datang seketika, mengejutkan jiwa. Tri Utami. Tapi yang seumuran sama aku pasti lagu ini tahu. Kau datang ya Krakatau. Iya. Berarti kita seumur ya, Cin. Krakatau. Oh my God, baik. Ada lagi sayang, Bunda-bunda solihah. Jazakallahu khair. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Oh, baik, kita tutup dengan doa. Baiklah. Baiklah, Bunda-bunda solehah dari pengajian atau pertemuan rutin dari Persit Kartika Chandra Kirana BS ya. Ya, cabang BS, RSPAD ya. Khususnya saya terima kasih banget ya Bunda udah mau bertemu dengan saya lagi, ngobrol bareng di sini. Kita nggak bilang tausiah, kita ngobrol bareng, ya cerita bareng tentang kita sebagai wanita yang sering mungkin ngucapin yang salah, tapi tenang karena Allah sangat Maha Pemaaf dan sangat memaklumi hamba-hambanya yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Maka kita jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa paling soleha, jangan pernah merasa paling suci. Tapi kita harus menjadi hamba yang selalu, oh iya ya Allah, aku penuh dengan kelemahan. Wa'fu anna, wa'ghfir lana, warhamna. Ya kan? Wa'fu anna, wa'ghfir lana, warhamna. Ampuni kami, maklumin kami, sayangi kami. Baik, yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tarabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan.
dari mula datangnya keselamatan. Berikanlah kepada kami keselamatan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Agung, Maha Berkah, Maha Mulia ya Allah. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, rahmati mereka, sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh kami minta kepadamu, berikanlah kami kebaikan-kebaikan yang banyak, turunkan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, khususnya kepada taklim kami hari ini, turunkanlah kebaikan-kebaikan yang banyak ya Allah. Sungguh kami sangat berhajat kepadamu ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkanlah tempat tinggal kami, lapangkanlah tempat kami bergaul, lapangkanlah tempat usaha kami, dan berkahilah apa yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma rabban nas azibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifa'ala yugadiru saqama. Ya Allah, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, berikanlah kesembuhan, kesehatan kepada keluarga kami yang sedang sakit, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada sahabat-sahabat kami, mobil khusus taklim kami pada hari ini. Jika ada di antara jemaah kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi ya Allah. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Allahumma gfirli wa zambi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Allahumma gfir lana warhamna wa'tul hayatana wa barik lana fima ataitana. Yang sedang milad mungkin di bulan ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, sayangilah kami, dan juga panjangkan umur kami dalam ketaatan, dan berkahilah karunia yang kau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina. Ya Allah, persatukanlah hati kami dalam mengemban tugas, dalam kami menemani pasangan kami dalam bertugas, dalam kami membuat kegiatan di tempat ini ya Allah. Dan ya Allah, aslih zata bainina, dan perbaikilah hubungan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia, berikan juga kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari murka-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Doakan kami pengajian ceria dan juga doakan kami yang memiliki anak asuh rumah singgah Salsabila. Oke. Buat teman-teman yang berpartisipasi silakan, mudah-mudahan selalu berkah. Iya, dan juga satu lagi pantun untuk kita semua, asik. Makan pete di rumah Po Ije. Saya kate, maafin aja ya. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Ambil cucian di rumah Bu Leni, cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Makasih ya, Umi. Okay. Terima kasih banyak Umi. Jazakallah khair untuk semua tauziahnya, ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Seringkali kita diingatkan untuk tidak bicara sembarangan apapun keadaannya, baik bercanda ataupun serius. Allah selalu mendengar setiap ucapan dan setiap perkataan adalah doa. Oleh sebab itu berkatalah yang baik-baik agar selalu datang kebaikan. Semoga kita semua terjaga dari hal buruk yang berdampak pada perkataan dari lisan yang tak terjaga, sehingga jauh dari keridhoannya. Dan hanya kepadanya lah kita semua memohon ampunan dan bimbingannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita